Di lorong besar yang terbuat dari marmer putih, pil-pil besar dan kecil berserakan di tanah. Pil-pil ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, membuat lorong itu penuh dengan fenomena aneh dan bahkan terasa seperti berada di negeri dongeng di bumi. Kekuatan obat dari pil-pil ini bersatu, dan tampaknya membentuk semacam penindasan mental, membuat orang ingin meraih berbagai pil di kedua sisi lorong dan menelannya dalam satu tegukan. Du Fei dan Yun Yuqing, yang memimpin jalan, baik-baik saja. Keduanya memiliki konsentrasi yang luar biasa. Meskipun sesekali menemukan ramuan legendaris, mereka menahan godaan di hati dan segera pergi. Namun, di belakang mereka, teriakan terdengar dari waktu ke waktu. Jelas, seseorang tidak tahan dengan ramuan itu dan ingin mendapatkannya dengan sedikit keberuntungan. Hasil akhirnya sudah jelas. Setelah berjalan lebih dari setengah jam di lorong yang tampak seperti tumpukan ramuan ajaib ini, lorong itu akhirnya perlahan mencapai ujungnya. Seketika, sebuah aula luas muncul di hadapan mereka berdua. Di aula yang luas itu, hiasan di mana-mana tampak sederhana dan elegan, tetapi di aula yang sangat besar ini, tidak ada hiasan yang berlebihan, hanya pilar-pilar besar yang tidak dapat dipeluk oleh beberapa orang yang muncul tiba-tiba. Apakah ini aula utama istana ini? Du Fei mengerutkan kening sejenak, lalu perlahan-lahan menyapu pandangannya dan akhirnya tertuju pada plakat di atas kepalanya. Istana Danwang. Ketiga karakter kuno itu tampaknya mengandung momentum tak terbatas, membuat orang merasa lemah seluruhnya pada pandangan pertama. Karya seorang pakar tingkat sekte memang layak dengan reputasinya. Merasakan tekanan halus ini, Du Fei perlahan menghela napas lega lalu berbicara ringan. Istana Danwang ini pasti lantai 4, kan aku penasaran apa yang akan menunggu kita, kata Du Fei dengan suara berat setelah beberapa saat. Baiklah, begitulah. Mendengar itu, tatapan Yun Yuqing yang sedikit waspada dengan cepat menyapu ke ujung aula. Ketika Du Fei mendengar ini, matanya cepat menyapu, tetapi setelah beberapa saat, alisnya sedikit berkerut. Di ujung istana Danwang, terdapat sebuah gerbang batu besar. Namun, di depan gerbang batu tersebut, berdiri 10 sosok yang sangat kuat, dengan mata terpejam, seperti mayat, namun perasaan bahaya yang ekstrim terus-menerus terpancar dari mereka. Seniman bela diri tingkat 7. Danu. Setelah menatap para budak dan yang tampak seperti mayat selama beberapa saat, wajah Du Fei tiba-tiba berubah pucat, dan dia tidak dapat menahan diri untuk kehilangan suaranya setelah beberapa saat. Tahukah Anda, perbedaan antara seniman bela diri tingkat 7 dan seniman bela diri tingkat 8 tidak sesederhana perbedaan level. Meskipun perbedaan ini tidak akan berpengaruh secara absolut, dalam situasi ini, 10 budak dan tingkat seniman bela diri tingkat 7 tidak dapat diatasi dengan mudah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertindak atau? Yun Yuqing menatap para budak dan itu sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Tidak, meskipun kita berdua punya peluang besar untuk menghadapi para budak dan ini, tidak ada gunanya menghabiskan seluruh energi kita di tempat seperti ini. Biar orang lain yang mengurusnya. Namun setelah melirik ke belakang, Du Fei memberi isyarat dan menarik Yun Yuqing dan dua lainnya untuk segera mundur ke sudut aula. Tatapan acuh tak acuhnya perlahan beralih ke belakang. Benar saja, tak lama kemudian, Dan Ding Tian, Long Suicheng, Leng Yi, dan para ahli lainnya tiba satu demi satu. Seperti Li Yi, mereka langsung tertarik dengan pemandangan di depan mereka. Tatapan mereka tertuju pada 10 budak dan wajah mereka sangat muram. Namun, keadaan telah berkembang hingga titik ini, dan tak seorang pun bisa menyerah. Oleh karena itu, setelah menunggu beberapa saat, ketika orang-orang di belakang telah menyusul satu persatu, bisikan-bisikan terdengar di lapangan. Namun, tak seorang pun rela menderita kerugian saat itu, dan tak seorang pun berani maju dan mencoba. Dasar sampah, cuma 10 budak dan kalian kayak lihat hantu aja. Setelah keributan sesaat, tiba-tiba terdengar suara cibiran, lalu seorang lelaki tua berpakaian hitam perlahan keluar dari kerumunan. Auranya langsung menyebar, dan dari aura yang dipancarkannya, tampaknya lelaki ini setidaknya seorang seniman bela diri tingkat menengah tingkat 7. Orang ini tampak begitu asing, dan jelas bukan dari kota Tianxie. Kemungkinan besar dia adalah orang kuat yang datang dari suatu tempat. Meskipun sebelumnya dia selalu bersikap rendah hati, dia tak bisa menahan diri saat ini. Tentu saja, tak seorang pun akan menghentikan seorang pionir seperti itu. Pada saat itu, lelaki tua berpakaian hitam itu berjalan perlahan di bawah tatapan mata banyak orang. Hanya dengan satu ketukan jari kakinya, tubuhnya telah mendarat di tengah aula, dan tatapannya perlahan jatuh pada 10 budak dan mati. Setelah lelaki tua berpakaian hitam itu melangkah maju beberapa langkah lagi,
10 dewa yang tadinya memejamkan mata tiba-tiba membuka mata mereka bersamaan, lalu mengeluarkan suara yang sangat aneh. 10 tatapan tanpa emosi langsung tertuju pada lelaki tua berpakaian hitam itu, dan niat membasmi mereka hampir tak tersamarkan. Tertawa. Detik berikutnya, 10 sosok melesat bagai kilat dan guntur, lalu langsung menyerbu ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu dengan hembusan angin yang sangat kencang. Dalam sekejap, aura pembasmi memenuhi udara. Hahaha, cuma beberapa budak dan... Kalau kalian masih hidup, aku pasti agak takut. Sekarang kalian cuma maniak pertempuran yang nggak punya otak. Kalian masih mau lawan aku. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak, memutar tubuhnya, dan alih-alih mundur, ia maju dan langsung menerjang 10 budak dan itu. Kemudian, ia menggunakan telapak tangannya yang kaya akan energi sejati untuk menamparkan tanpa ragu. Pah 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 pah. Setiap kali lelaki tua berbaju hitam itu memukulkan telapak tangannya, seorang budak dan tersungkur dan terbanting keras ke tanah. Dalam situasi ini, lelaki tua berbaju hitam itu bertarung melawan 10 orang sekaligus dan tidak dirugikan. Du Fei hanya bisa mengangguk pelan menyaksikan adegan ini. Para master terkenal ini berbeda darinya, seorang pemula. Pengalaman bertarung mereka jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Sekalipun ia bertemu pria tua berbaju hitam ini, mengalahkannya akan mudah, tetapi membasminya akan membutuhkan harga yang mahal. Meskipun budak-budak dan ini hanya satu tingkat lebih rendah kekuatannya darinya, perbedaan di antara mereka sebesar langit dan bumi. Klang klang klang. Seolah tak sabar, lelaki tua berbaju hitam itu gemetar sesaat, lalu energi sejati di tubuhnya meledak seketika. Dengan satu telapak tangan, ia menangkis 3 budak dan di sekitarnya, dan aura di tubuhnya kembali bergolak. Jelas bahwa jurus mematikan itu akan segera dilancarkan. Namun, pada saat ini, 10 budak dan yang telah tercerai-berai langsung berkumpul, dan kekuatan obat yang kaya di tubuh mereka langsung melonjak, lalu berkumpul menuju budak dan di tengah. Dalam sekejap, kekuatan budak dan di tengah menembus level rendah tingkat 7, level menengah tingkat 7, dan level tinggi tingkat 7, dan langsung mencapai level seniman bela diri puncak tingkat 7. Setelah kekuatan obat dari 9 budak dan yang tersisa terkuras, mereka berubah menjadi 9 mayat kering dan langsung jatuh ke tanah. Dia benar-benar maju. Sungguh trik yang aneh. Melihat pemandangan ini, mata Du Fei berkedut hebat. Ia tentu tahu betapa besarnya perbedaan antara seorang alkemis puncak tingkat 7 dan seorang seniman bela diri tingkat rendah tingkat 7. Ia memperkirakan bahkan dirinya pun tidak sebanding dengan budak alkimia yang berevolusi secara instan ini. Meskipun lelaki tua berpakaian hitam itu kuat, mungkin tidak akan mudah untuk menghadapinya. Mati. Di lapangan, kekuatan budak dan terakhir mencapai puncaknya pada saat dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, kemudian tubuhnya berkelebat dan muncul di tubuh lelaki tua berpakaian hitam, dan pukulan yang mengandung kekuatan obat langsung menjatuhkannya. Air terjun burung walet terbang. Menghadapi perubahan mendadak ini, raut wajah lelaki tua berpakaian hitam itu berubah drastis, tetapi ia tahu bahwa ia sama sekali tidak bisa mundur. Ia mengerahkan energi sejatinya secara ekstrim, dan kemudian bayangan tinju yang dibentuk oleh energi sejati itu terlempar dengan dahsyat. Ledakan. Tepat saat mereka berdua menyerang bersamaan, bayangan tinju yang dibentuk oleh lelaki tua berpakaian hitam itu langsung berubah menjadi bubuk oleh pukulan Danu. Wajahnya tiba-tiba berubah, lalu ia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terbanting ke tanah dan mundur puluhan langkah. Saat orang tua berpakaian hitam itu mundur, budak dan terakhir tidak mengejarnya, tetapi bergerak kembali ke depan gerbang batu, seolah-olah masih menjaga gerbang batu itu. Dahi. Perubahan mendadak dalam pemandangan ini membuat banyak orang sedikit terkejut, dan setelah beberapa saat mereka menjadi sangat malu. Mereka awalnya berencana untuk menyaksikan lelaki tua berpakaian hitam mengalahkan budak dan kemudian mengambil keuntungan yang sudah ada, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pemandangan ini akan muncul saat ini. Danu ini awalnya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 7 yang rendah, yang sudah membuat banyak orang waspada terhadapnya. Namun, kekuatan seorang seniman bela diri puncak tingkat 7 sudah setara dengan tingkat seorang pemimpin sekte. Meskipun ada beberapa orang yang hadir yang memiliki kekuatan seperti itu, jika mereka diminta untuk melawan budak dan yang tidak dapat dijelaskan ini sekarang untuk membuka jalan bagi orang-orang di belakang, saya khawatir tidak akan ada seorang pun yang bersedia melakukannya. Oleh karena itu, suasana di lapangan langsung berubah menjadi sangat canggung dalam sekejap. Haha, karena tidak ada yang mau membantu, maka aku akan mengurus masalah ini. Tepat ketika semua orang merasa sedikit kedinginan, tawa samar terdengar perlahan.
Semua orang menoleh dan melihat sesosok perlahan berjalan keluar dari kerumunan, itu Long Lingtian. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Wajah Du Fei sedikit muram ketika melihat Long Lingtian keluar. Dia tidak percaya ada orang dari keluarga Yun Sui Long yang berani melakukan hal baik seperti itu. Long Lingtian ini juga seorang alkemis. Mungkinkah dia ingin mengambil budak alkimia ini untuk kepentingannya sendiri? Yun Yuking ragu sejenak sebelum berbisik. Apa? Mendengar ini, seluruh tubuh Du Fei sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, ia perlahan menarik napas dan berkata, kalau begitu, kita tidak punya pilihan selain menghancurkan budak dan ini. Jika jatuh ke tangan Long Lingtian, baik kau maupun aku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kau bantu aku mengawasi orang menyebalkan dari keluarga Long dan sekte Yin Feng itu. Aku akan mengurus ini. Haha, Tuan Muda Long memang hebat. Para budak dan rendahan ini hanyalah sampah. Bagaimana mungkin mereka mengotori tangan Tuan Muda Long? Kenapa tidak kubantu kau menyelesaikan masalah ini? Menatap sosok Long Lingtian yang hendak melangkah maju, Du Fei berjalan keluar perlahan tanpa ragu-ragu, lalu tersenyum tipis. Melihat Du Fei keluar, ekspresi Long Lingtian tetap tidak berubah, tetapi ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Du Fei terlalu rendah hati. Meskipun para budak dan ini bukan apa-apa, aku tidak bisa meminta Tuan Du melakukannya untukku. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, Long Lingtian telah menghentakkan kakinya ke tanah dan langsung menerkam langsung ke arah budak dan. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum tipis, mengetuk-ngetuk tanah dengan jari kakinya, dan melesat keluar. Bersamaan dengan tawa keras, ia mengayunkan tangan kanannya, dan embusan angin kencang menerjang punggung Long Lingtian. Hahaha. Tuan Muda Long, sebaiknya kau mundur. Menghadapi serangan Du Fei, Long Lingtian tampak mengawasi punggungnya. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh ringan bagian tengah alisnya. Tiba-tiba, dua tangan raksasa transparan yang terdiri dari kekuatan mental terjulur bersamaan. Salah satunya dengan ringan menangkis serangan Du Fei, sementara yang lain meraih budak dan yang belum bereaksi. Du Fei juga memiliki sedikit pemahaman tentang para budak dan ini. Ia tentu tahu bahwa benda-benda ini hanya mematuhi perintah orang yang memurnikan mereka menjadi budak dan untuk memudahkan kendali, orang yang memurnikan mereka biasanya akan meninggalkan jejak spiritual di tubuh budak dan tersebut. Pada saat ini, postur Long Lingtian dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengalahkan budak pil itu, melainkan ingin menyempurnakannya untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya, dia tidak bisa membiarkannya melakukannya. Tuan Muda Long, jika Anda ingin berurusan dengan para budak dan ini, bersikap lembut tidak akan membantu. Biarkan saya membantu Anda. Pikiran Du Fei berpacu, tetapi gerakannya sama sekali tidak lambat. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan dan memurnikan para budak dan, tetapi dia tahu bagaimana menghadapi mereka. Oleh karena itu, ketika tangan raksasa kekuatan mental Long Lingtian menutupi Danu, salah satu jarinya telah menunjuk dengan ganas ke udara. Jari Xuan Yin tertawa. Udara dingin yang ganas langsung menyebar. Meskipun Du Fei tidak bisa mengendalikan budak dan ini, dia masih memiliki keyakinan untuk menghancurkannya. Orang menyebalkan. Melihat pemandangan ini, wajah Long Lingtian berubah drastis. Pada titik ini, ia secara alami mengerti bahwa Du Fei telah membaca pikirannya. Keilahiannya bersinar, dan ia muncul di hadapan Du Fei. Ia menamparkan wajah Du Fei dengan keras, sementara kekuatan mentalnya semakin melilit budak dan itu. Apakah hanya kau yang berlatih dan Wu melihat ini? Du Fei mencibir, menarik jari suanyinnya, dan mengarahkan satu jari ke telapak tangan Long Lingtian. Pada saat yang sama, tangan kirinya tiba-tiba menunjuk ke tengah alisnya, dan kekuatan mental yang luar biasa langsung menyebar seperti gelombang pasang. Meskipun tidak sehalus dan sevariatif kekuatan mental Long Lingtian, kekuatan itu menghantam budak dan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan. Dua kekuatan mental yang hampir setara itu bertabrakan dengan dahsyat dan meledak seketika. Dalam sekejap, budak dan itu akhirnya terbangun kembali. Hanya dalam sekejap, ia berubah menjadi bayangan sisa dan muncul di belakang Long Lingtian, yang paling dekat dengannya, dan meninju kepalanya. Suara angin yang berhembus kencang membuat raut wajah pria itu tiba-tiba berubah. Tanpa berpikir panjang, ia melambaikan tangan dan menamparnya. Ledakan, 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 terdengar ledakan keras, dan sesaat kemudian, Du Fei tiba-tiba terbang. Saat ia mengangkat tangan kanannya, kilatan petir samar menyambar di sekitarnya, lalu bola petir muncul dalam sekejap. Seni bela diri tingkat 6. Meriam Chang Lei. Ledakan. Hampir seketika kehampaan itu sirna. Diiringi teriakan dingin Du Fei,
bola petir ungu itu langsung menembus kehampaan dan menghantam dada budak dan kelas 7 itu. Sebelum budak itu sempat bereaksi, tubuh bagian atasnya langsung hancur berkeping-keping, dan sisanya jatuh terbanting ke tanah. Seni bela diri yang mulia. Melihat pemandangan ini, wajah Long Lingtian langsung memucat, dan ekspresinya yang tadinya tenang, berubah sangat buruk. Ia tiba-tiba berbalik, dan tatapannya tertuju pada Du Fei yang perlahan jatuh. Sungguh aneh. Namun, yang terakhir tersenyum tipis padanya dan berkata perlahan, Tuan Long, meskipun aku menyelamatkan hidupmu, kau tak perlu berterima kasih padaku. Aku bukan orang yang begitu peduli. Proses penghancuran Danu, seniman bela diri tingkat 7 yang hebat ini, sungguh tak terduga bagi Du Fei, tetapi juga masuk akal. Lagi pula, Danu hanyalah mayat manusia yang telah dimurnikan, bukan prajurit sejati. Meskipun memiliki kekuatan seorang prajurit, mereka tidak memiliki kemampuan. Ketidakmampuan mereka untuk menggunakan seni bela diri saja sudah berkali-kali lipat lebih rendah daripada prajurit manusia. Tentu saja, ada legenda tentang beberapa Danu tingkat tinggi yang dapat menggunakan seni bela diri, bahkan teknik dan, tetapi ini hanyalah legenda. Anak ini benar-benar bisa menggunakan seni bela diri tingkat bangsawan. Saat Du Fei dan Long Lingtian bertukar pandang acuh tak acuh, semua orang di aula menatap Du Fei dengan ekspresi yang sangat mendebarkan. Tahukah Anda, meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara seni bela diri tingkat 6 dan tingkat 7, perbedaan antara seni bela diri tingkat master dan tingkat master sangatlah jauh. Bahkan keluarga Yun Sui yang berusia 5.000 tahun pun tidak memiliki banyak seni bela diri tingkat master dalam keluarga mereka. Jikapun ada, seringkali dirahasiakan, tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali murid inti. Bahkan untuk sekte raksasa seperti Sekte Junwu, dengan warisannya yang mendalam, hanya murid-murid inti yang memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri tingkat Sun. Hanya dengan melihat dua poin ini, kita sudah bisa memahami betapa langka dan jarangnya seni bela diri tingkat Sun. Dan pada saat ini, di tangan seorang pemuda yang tampaknya tidak memiliki latar belakang, itu digunakan dengan begitu mudahnya. Sesaat, wajah banyak orang menjadi sangat bersemangat, dan rasa iri, cemburu, dan benci di mata mereka tak terelakkan. Seni bela diri tingkat Sun, bahkan seni bela diri tingkat 6 terendah sekalipun, akan direbut oleh banyak orang dimanapun ia muncul. Tentu saja, mereka yang dipenuhi rasa iri dan dendam termasuk mereka yang menyimpan dendam terhadap Du Fei, seperti Hei Si, Yin Li, Yin Su, dan lainnya. Mereka semua iri dan enggan menyerah. Du Fei dan rekan-rekannya sudah merasa sulit menghadapinya, dan sekarang setelah ia bahkan bisa melepaskan ilmu bela diri tingkat tinggi, ancaman bagi mereka menjadi terlalu besar. Namun, Du Fei mengabaikan tatapan orang-orang ini begitu saja. Meskipun ia telah menunjukkan kartu trufnya di sini, itu bukan tanpa manfaat. Lagi pula, ia tidak punya waktu untuk terus bertarung dengan Long Lingtian. Jika ia membiarkannya mendapatkan budak dan, itu pasti tidak akan bermanfaat. Terlebih lagi, mengungkapkan kartu truf ini juga dapat membuat beberapa orang yang siap bergerak sedikit lebih waspada terhadapnya, yang akan sangat bermanfaat bagi tindakannya di masa depan. Hehehe, memang benar pahlawan selalu muncul dari masa muda. Aku meremehkan Tuan Muda Du Fei. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menyerahkan budak dan ini kepadamu, Tuan Muda Du Fei, dan aku, Long Lingtian, tidak akan keluar untuk mempermalukan diriku sendiri. Setelah ekspresinya berubah sejenak, wajah Long Lingtian kembali tenang. Ia perlahan membungkuk kepada Du Fei lalu berbicara dengan ringan. Aku tidak berani. Kemenangan atas budak dan ini juga berkat Tuan Muda Long yang menundanya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menang semudah itu. Karena itu, Du Fei, aku tidak berani mengambil keuntungan darinya. Setelah mengatakan itu, kedua pria itu saling memandang dan tertawa, tetapi aura dingin pembasmi di udara juga perlahan menghilang. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua sedikit bergidik. Kedua orang ini bukan orang biasa. Jika mereka menyinggung mereka dengan sembarangan, mereka mungkin akan mati mengenaskan. Sementara Du Fei dan Long Lingtian sedang berbincang, pintu batu di bagian dalam aula yang tadinya tertutup rapat perlahan membuka sedikit. Pada saat yang sama, aroma obat yang lebih kuat perlahan menyebar dari dalam. Saat gerbang batu itu terbuka, samar-samar terdengar suara yang berasal dari zaman dahulu, membuat wajah banyak orang menjadi serius. Melihat kejadian ini, Du Fei tidak langsung menyerbu masuk, tetapi hanya tersenyum tipis, minggir, dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Melihat sikapnya, banyak orang sedikit mengernyitkan dahi. Mereka tentu saja bisa melihat bahwa kali ini Du Fei tidak siap menjadi yang pertama masuk. Melihat sikap Du Fei,
yang lain semakin takut untuk memimpin. Lagi pula, rerundewa dan Wang penuh dengan bahaya, dan semua orang telah melihatnya. Siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Namun, ketenangan semacam ini tidak bertahan lama. Meskipun banyak orang mengetahuinya di dalam hati, rasionalitas mereka sepenuhnya terbakar oleh hasrat. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya menghentakkan kakinya, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung jatuh ke gerbang batu kuno. Namun, saat ia masuk, ia tidak berteriak. Adegan ini membuat banyak orang tampak sedikit santai, lalu mereka semua bergegas masuk secara perlahan dan cepat. Sepertinya level ini bukan masalah besar. Ayo pergi. Sambil tersenyum tipis, Du Fei memberi isyarat pada Yun Yuking, dan dengan sekejap tubuhnya, mereka berdua langsung menyerbu masuk. Suas-huas-hua. Tak lama kemudian, kedua sosok itu melesat masuk ke gerbang batu. Sekelilingnya gelap, sehingga sulit melihat dengan jelas. Namun, sebelum Du Fei bisa mengatakan apapun, kaki kedua pria itu tiba-tiba terasa kosong dan mereka langsung jatuh ke tanah. Sikat. Kedua pria itu langsung jatuh dan menghilang ke dalam kegelapan. Du Fei bereaksi hampir seketika. Dengan satu pikiran, sepasang sayap spiritual transparan muncul di belakangnya, menyeret tubuhnya perlahan ke udara. Meskipun ia masih turun perlahan, jelas jauh lebih lambat. Suara erangan pelan terdengar dari telinganya, dan Du Fei menyadari bahwa karena terburu-buru, ia telah meraih pinggang ramping Yun Yuking. Hal ini membuat wajahnya memerah, tetapi saat ini, mereka berdua tidak punya waktu untuk memedulikannya, dan malah perlahan-lahan melihat sekeliling. Yang tampak di hadapan mereka berdua adalah jurang tak berdasar. Di tebing di kedua sisi, tanaman merambat meliuk-liuk, dan di bawahnya, kegelapan tak berdasar. Di jurang ini, manusia menjadi sangat kecil. Sesekali, angin kencang bertiup dari bawah, menyebabkan tanaman merambat di tebing di kedua sisi patah dan bergoyang. Baru pada saat inilah Du Fei menyadari bahwa orang pertama bukannya tidak berteriak, tetapi telah terjatuh sebelum dia sempat berteriak. Jika Du Fei tidak bereaksi cepat dan memiliki kemampuan terbang, mereka berdua mungkin akan jatuh dan tewas. Saat Du Fei berpatroli, banyak sosok jatuh dari atas. Mereka yang bereaksi cepat menghembuskan napas terakhir dan segera naik ke tebing, meraih tanaman merambat, dan meluncur turun. Mereka yang kurang beruntung langsung jatuh ke jurang tak berdasar, dan diperkirakan bahkan jasad mereka pun tak dapat ditemukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Situasi ini membuat Du Fei mengerutkan kening, dan dia berbicara perlahan setelah beberapa saat. Ayo kita turun ke bawah. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa pusat tempat ini seharusnya berada di bawah jurang, tapi itu sangat samar. Yun Yuking ragu sejenak sebelum berbisik. Ayo pergi. Du Fei mengangguk pelan, perlahan menarik sayap spiritual di belakangnya, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Saat mereka berdua turun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa selain tanaman merambat, terkadang terdapat beberapa tempat seperti gua di tebing di kedua sisi. Terkadang, tampaknya ada beberapa hal baik di gua-gua ini. Namun, Du Fei dan Yun Yuking sudah tenang saat itu, dan tentu saja mereka tidak akan tertarik pada hal-hal ini, tetapi langsung jatuh. Dalam kejadewa yang hampir tak berujung ini, pada akhirnya, rasanya hanya ada dua orang yang tersisa di dunia ini. Entah berapa lama telah berlalu sebelum Du Fei merasa angin di sekitarnya seolah berhenti. Kemudian langkahnya berhenti sejenak, dan ia benar-benar telah mencapai jurang. Seluruh proses turun ini menguras banyak energi mental Du Fei. Pada titik ini, ia menghela napas lega. Setelah beberapa saat, matanya perlahan mengamati sekeliling. Dalam cahaya redup, orang dapat melihat dengan jelas bahwa dasar jurang itu seperti ngarai, dengan bebatuan aneh di mana-mana, kadang-kadang ditutupi lumut, membuat orang merasakan waktu yang melayang di atasnya, dan cahaya redup datang dari ujung ngarai. Ayo pergi. Lantai kelima seharusnya ada di depan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Setelah menatap cahaya sejenak, Du Fei berkata dengan ringan. Mendengar ini, Yun Yuking mengangguk perlahan, lalu mereka berdua berlari cepat. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak tulang kering dan mayat segar, yang jelas-jelas merupakan orang-orang malang itu. Namun, benda-benda ini tidak berhasil menarik perhatian mereka berdua. Karena itu, setelah berlari sekitar 15 menit, ujung ngarai akhirnya terlihat di depan mata mereka. Di ujung ngarai, terdapat tebing gundul yang ditutupi tanaman merambat dan lumut. Warna hijau glasirnya membuat orang-orang merasakan dengan jelas tahun-tahun yang berlalu dengan cepat. Di dasar tebing, terdapat beberapa anak tangga yang rusak, dan di atas anak tangga tersebut, terdapat sebuah pintu batu yang sangat kuno. Lantai kelima seharusnya berada di balik pintu batu ini. Du Fei menatap pintu batu itu sejenak,
tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia berkata dengan ringan. "Yah, aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," kata Yun Yuking perlahan. "Apapun yang dia miliki, bisakah kita mundur saat ini?" Sambil tersenyum tipis, Du Fei segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyapu. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia melesat di depan gerbang batu dan menamparnya dengan keras. Ledakan. Dengan telapak tangan Du Fei, pintu batu kuno itu terbuka sedikit, dan seketika, aroma obat yang teramat kuat dengan cepat menyebar darinya. "Ini," Du Fei mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Sebaliknya, ia meningkatkan kekuatannya dan mendorong pintu batu itu hingga terbuka sepenuhnya. Saat pintu batu itu terbuka, cahaya terang langsung meledak, menyebabkan mata kedua pria itu sedikit memutih, dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Namun, setelah mereka berdua terbiasa dengan situasi tersebut, tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi. Hal ini membuat Du Fei dan Yun Yuking cukup bingung. Setelah melirik perlahan, Du Fei dan Yun Yuking secara bersamaan mendarat di balik gerbang batu. Keduanya langsung menarik napas dalam-dalam. Sungguh tindakan yang luar biasa. Di balik gerbang batu itu bukanlah lorong atau ruang rahasia seperti yang dibayangkan, melainkan hutan lebat yang luar biasa lebat. Di beberapa sudut hutan, terlihat banyak tanaman obat langka. Selain wangi obatnya yang harum, pasti berasal dari tanaman obat ini. Orang pembawa sial. Setelah mengumpat pelan, ekspresi Du Fei menjadi tidak terduga. Ia tentu tahu betapa berharganya herba-herba ini, tetapi ia juga mengerti bahwa, terlepas dari apakah berbahaya untuk mendapatkannya, jika pikirannya tertarik pada hal-hal ini, ia sebenarnya tidak perlu melakukan apapun dan hanya perlu menyibukkan diri memetik herba di sini. Namun, siapa yang bisa memetik semua herba di hutan ini? Bagaimana menurutmu? Yun Yuking bukanlah seorang alkemis, dan tidak sesensitif Du Fei terhadap bahan obat. Setelah menatap Du Fei dengan ekspresi aneh, dia berkata dengan ringan. "Tidak apa-apa, ayo kita cari cara untuk melanjutkan hidup. Jangan khawatirkan ramuan ini. Butuh banyak usaha untuk menekan keserakahan di hatinya." Du Fei lalu perlahan melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Yun Yuking mengangguk, lalu mereka berdua dengan cepat terbang menuju kedalaman hutan. Hutan bawah tanah ini, meskipun tidak seluas hutan lainnya, tetaplah sangat luas. Aroma herbal yang kaya meresap ke udara, membuat segala sesuatu di dalamnya terasa begitu misterius. Sesekali, beberapa makhluk kecil yang aneh muncul, membuat hutan itu semakin misterius. Sepertinya ada penjaga di hutan ini. Jika tebakanku benar, mereka pasti bukan budak dan yang tidak bisa diandalkan itu, melainkan monster. Berdiri di bawah pohon besar, Du Fei memejamkan mata dan merasakan banyak aura kuat dan samar sebelum berbicara dengan ringan. "Yah, konon selalu ada monster yang menjaga tanaman obat berharga. Kurasa benda paling berharga di hutan ini pasti dijaga oleh monster." Yun Yuking memasuki hutan dan akhirnya terkejut dengan banyaknya tanaman obat. Ia memetik satu dan mengamatinya sebelum berkata dengan ringan. "Baiklah, jangan ambil apapun. Yang terpenting adalah terus maju." Gumam Du Fei, dan kekuatan spiritualnya terus menyebar. Ia kemudian memimpin Yun Yuking melewati hutan. Di bawah kekuatan spiritualnya, jika ada aura tersembunyi di depan, keduanya akan langsung bubar. Perilaku ini membuat banyak monster terhindar. Sedangkan untuk monster level rendah yang sesekali mereka temui, mereka berdua bekerja sama untuk menghadapinya dengan segera dan segera pergi, tanpa henti. Lagi pula, tinggal di tempat seperti itu pasti tidak akan menguntungkan mereka. Kau tahu, monster tidak semudah itu untuk dihadapi. Ada yang datang. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, Du Fei tiba-tiba berbalik perlahan dan melihat ke belakang. Samar-samar, ia mendengar teriakan dan auman binatang, yang membuat hutan yang tadinya tenang seketika bergejolak. Orang-orang idiot ini. Yun Yuking sedikit mengernyit, seolah-olah dia juga mencium bau darah di udara. Pantas saja mereka melakukan itu. Ramuan ini berbeda dari pil-pil sebelumnya. Ramuan ini tidak berbahaya. Kurasa hanya sedikit orang yang bisa menahan godaan seperti ini. Hanya saja mereka tidak menyangka betapa mengerikannya monster-monster di hutan ini. Tapi itu juga bagus. Jika seseorang bisa mengalihkan perhatian monster-monster itu untuk kita, akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapi mereka. Kata Du Fei santai sambil tersenyum tipis. Ayo kita bergegas juga. Sekelompok besar orang telah tiba, yang berarti pasukan kuat itu juga ada di sini. Pasukan kuat ini tidak sebodoh itu dan mungkin tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Mereka mungkin akan memilih untuk maju diam-diam seperti kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendahului kita. Yun Yuking mengangguk,
lalu mengetukkan kakinya dan langsung melesat. Mereka berdua bergegas menyusuri hutan selama beberapa menit dan mencapai kedalaman hutan. Namun, meskipun pencariannya begitu sederhana, mereka tetap tidak menemukan petunjuk yang berguna. Setelah berjalan seperti ini beberapa saat, tubuh Du Fei tiba-tiba bergetar karena dia dengan jelas menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang aneh tidak jauh di depan. Sepertinya kita menemukannya. Ayo pergi. Dengan senyum tipis, Du Fei bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Yang membuat mereka berdua merasa agak aneh adalah hutan itu seharusnya penuh monster, tetapi kali ini mereka tidak merasakan napas sama sekali. Hutan, yang awalnya terdengar samar-samar, kini sunyi senyap. Perasaan ini seperti ada sesuatu yang sangat menakutkan di depan. Seharusnya di sana, sosok Du Fei yang cepat tiba-tiba berhenti dan dia mengarahkan tangannya ke depan. Di sana, di tengah hutan lebat, sebuah lahan terbuka muncul, dengan hamparan batu putih terlihat di sekelilingnya. Anehnya, tak ada yang memasuki lahan terbuka itu. Ekspresi Yun Yuking tiba-tiba berubah, dan pandangannya tertuju pada pusat tempat itu. Mendengar ini, mata Du Fei dengan cepat menyapu, dan kemudian ekspresinya berubah drastis. Di tengah lapangan terbuka, sesosok kerangka kurus kering duduk bersila. Kulitnya telah lama membusuk, hanya menyisakan beberapa helai kain pang camping. Namun, meskipun begitu, aura pembasmi yang sangat tertahan dan tirani terpancar darinya. Ini adalah Raja Dan. Petik 2. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Du Fei dan Yun Yuking berubah drastis, dan suasana membeku hampir dalam sekejap. Jika sisa-sisa ini memang milik Raja Dan, maka... Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei berbisik, ilusi berkabut yang kita temui saat masuk adalah tingkat pertama dan Nu di depan istana adalah tingkat kedua, lorong ramuan adalah tingkat ketiga dan Nu tingkat 7 adalah tingkat keempat, tebing curam adalah tingkat kelima dan hutan kuno adalah tingkat keenam. Itu tidak benar. Bukankah formasi pesona Qiqiao memiliki 7 tingkat? Bagaimana mungkin benda ini adalah Raja Dan? Mungkinkah ini pemilik rerun dewa? Wajah Yun Yuking sedikit berubah ketika mendengar kata-kata Du Fei, dan dia berbisik setelah beberapa saat. Entahlah, tapi kalau aku hanya berdiri di sana, aku takkan pernah tahu apa yang ada di sana. Setelah menghembuskan napas perlahan, Du Fei menggertakkan giginya dan berkata. Yun Yuking mengerti maksud Du Fei. Mereka berdua telah bersusah payah untuk sampai ke titik ini, dan terlepas dari apakah jasad itu milik Raja Dan atau bukan, mereka sama sekali tidak boleh melewatkannya. Setelah menarik napas dalam-dalam dan ragu-ragu sejenak, Du Fei mengerahkan seluruh energinya dan mengambil langkah hati-hati maju ke ruang terbuka di depannya. Ledakan. Begitu kakinya menyentuh tanah, udara di sekitarnya langsung berubah menjadi merah tua. Tekanan samar pun menyebar, memaksa kekuatan mental Du Fei yang terulur untuk segera ditarik kembali ke antara alisnya, dan aliran Qi-nya pun seketika menjadi sangat lambat. Tekanan yang sangat mengerikan. Orang ini pastilah seorang pemimpin sekte yang kuat semasa hidupnya. Du Fei dan Yun Yuking bertukar pandang, hampir bersamaan terkejut. Hanya mengandalkan satu kekuatan tekanan untuk menekan keduanya hingga sejauh ini, siapa lagi selain seorang master di atas level sekte yang bisa melakukan ini. Setelah berdiri di ruang terbuka untuk sementara waktu, mereka berdua akhirnya terbiasa dengan situasi tersebut. Setelah beberapa saat, Du Fei melangkah maju dan berjalan perlahan. Namun, baru pada titik inilah Du Fei mengerti mengapa tidak ada makhluk hidup yang bisa berada di dekat sisa-sisa itu. Semakin dekat ia melangkah, tekanannya semakin kuat. Jika ia bukan seorang alkemis tingkat 7 puncak, dan hanya seorang seniman bela diri tingkat 8, ia mungkin akan sepenuhnya dikalahkan oleh tekanan ini. Begitu saja, mereka berdua, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka, akhirnya berjalan ke depan sisa-sisa itu setelah banyak kesulitan, dan kemudian mereka dengan cepat memindai sisa-sisa itu dengan mata mereka. Meskipun kuno, cahaya merah tua yang redup berkelap-kelip di atas sisa-sisa itu, menunjukkan bahwa mereka pasti milik seseorang yang sangat kuat. Sisa-sisa itu duduk bersila, tangan mereka tergenggam ringan di dada. Di antara telapak tangan mereka yang layu, sebuah zat merah tua yang aneh bersinar samar. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan sebuah bentuk yang tampaknya terdiri dari karakter-karakter kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing berputar cepat setiap kali berkedip. Penampakannya, persis seperti makhluk hidup. Ini, Du Fei menatapnya sejenak, sudut matanya berkedut liar. Setelah ragu sejenak, ia berbisik, tekanannya sepertinya datang dari sini. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Du Fei dan Yun Yuking menjadi aneh. Apa gerangan yang bisa mengangkat gelas hingga menghasilkan tekanan seperti itu, kecuali ini, martial Dao Yuan Dan, hanya bisa dipadatkan ketika seorang ahli tingkat sekte meninggal.
Konon, Martial Dao Yuan dan tidak hanya berisi seluruh warisan seumur hidup para ahli, tetapi juga berisi pengalaman kultivasi dan pertempuran mereka. Jika kau bisa menyempurnakan benda ini, tingkat kultivasimu pasti akan meroket. Yun Yuking menatap kosong ke arah Wu Dao Yuan dan, yang hampir hanya ada dalam legenda. Setelah waktu yang entah berapa lama, ia berbicara dengan suara berat. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Du Fei berubah drastis. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan samar sebelumnya, dia masih terkejut ketika Yun Yuking mengatakannya dengan jelas. Jika berita lahirnya hal seperti itu menyebar, belum lagi di tempat lain, bahkan dalam dinasti Daan, 5 keluarga Yun Sui, keluarga kerajaan Daan, dan Jun Wuzong pasti akan merobek tabir harmoni munafik dan memperjuangkan hal ini. Karena siapapun yang mendapatkan benda ini akan mampu menciptakan orang kuat setingkat sekte untuk pasukannya sendiri. Dalam dinasti Daan, orang kuat tingkat sekte adalah mereka yang berdiri di puncak. Martial Dao Yuan dan, ekspresi Du Fei terus berubah saat ia mengamati dalam diam. Ia tahu jika ia memiliki benda ini, peluang balas dendamnya akan sangat meningkat. Meskipun orang aneh berpakaian hitam itu memiliki kekuatan seorang master bela diri tingkat 5, jika ia juga menjadi master tingkat sekte, ia pada akhirnya akan melampauinya. Namun, hanya ada satu Wu Dao Yuan dan, jika mereka mencoba merebutnya sekarang, kemitraan lama mereka akan langsung hancur. Tapi Du Fei tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk memulai pertarungan. Jadi, Wu Dao Yuan dan ini. Setelah ekspresinya berubah drastis sesaat, wajah Du Fei berkedut dan dia berkata, jangan khawatir. Ayo kita berkemas dulu dan pergi dari sini. Kalau orang lain tahu, aku khawatir kita tidak akan mudah pergi. Mendengar ini, Yun Yuking mengangguk pelan. Ia tentu menyadari kekhawatiran Du Fei lainnya, tetapi mereka berdua cerdas dan tentu saja mengerti bahwa meskipun mereka akan berselisih, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Lagi pula, apakah ini sisa-sisa raja dan masih harus dipertimbangkan? Silakan. Setelah ragu sejenak, Yun Yuking menahan keinginan untuk meraih dan mengambil Wu Dao Yuan dan, lalu berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Du Fei mengangguk cepat. Setelah ragu sejenak, seberkas kekuatan spiritual perlahan menyebar dan menyelimuti seni bela diri Yuan dan. Akan tetapi, sebelum dia dapat melakukan gerakan apapun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dengan tiba-tiba. Kemudian, mereka melihat sekelompok sosok dengan cepat melangkah masuk ke dalam hutan di luar area terbuka. Jika mereka perhatikan lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dari Mansion Jenderal Mulut Serigala. Long Lingtian dan yang lainnya yang menerobos masuk ke tempat ini menatap Du Fei dan Yun Yuking dengan sedikit terkejut. Mereka secara alami dapat merasakan tekanan yang ada di mana-mana, jadi mereka juga bertanya-tanya mengapa sisa-sisa itu memiliki tekanan seperti itu. Namun, saat mata mereka tertuju pada bola cahaya merah tua di telapak tangan sisa-sisa itu, ekspresi mereka langsung berubah aneh. Seni bela diri Yuan dan, perasaan aneh ini hanya berlangsung sesaat. Wajah Long Sui Cheng berubah drastis. Ia tak mampu lagi menahan rasa terkejut di hatinya dan berteriak sekeras-kerasnya. Mendengar teriakan keras ini, Long Lingtian, yang tadinya sangat tenang, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tatapannya langsung tertuju pada Yuan dan merah tua. Seketika, kilatan kegembiraan melintas di matanya. Nilai hari tahun baru seni bela diri dikenal lebih baik daripada siapapun oleh orang-orang dari 5 keluarga Yun Sui. Melihat sekelompok tamu tak diundang ini, Du Fei memperlambat langkahnya. Semua orang tahu betapa berharganya benda ini, dan tak seorang pun akan melepaskannya. Karena itu, jika mereka ingin mengambil benda ini, mereka mungkin harus membayar mahal. Panggilan. Setelah menghela napas panjang, Du Fei menatap orang-orang dari kediaman jenderal sejenak sebelum berkata pelan, bersiaplah untuk menyerang. Mereka memiliki lebih banyak pasukan daripada kita, dan tidak pantas bagi kita untuk menunda-nunda bersama mereka. Sejak orang-orang ini muncul, Yun Yuking menyadari bahwa pertempuran sengit tak terelakkan. Ia mengangguk perlahan dan berkata dengan tenang, hubungan keluarga Yun dan keluarga Long memang tidak baik. Seharusnya kita sudah berselisih sejak lama. Sisi lainnya, Du Fei, Yun Yuking. Keluar dari sini segera. Kalau tidak, ini akan jadi tempat pemakaman kalian hari ini. Setelah tatapannya tertuju pada Du Fei dan dua orang lainnya sejenak, penyamaran Long Sui Cheng yang lembut dan elegan langsung terbongkar. Dengan sedikit aura pembasmi yang menyeramkan, ia berteriak dengan suara berat. Mendengar ini, Du Fei tersenyum perlahan, tatapannya dengan cepat menyapu kerumunan di kediaman jenderal. Ia yakin Long Lingtian pastilah seorang alkemis tingkat 7, dan Long Sui Cheng pastilah seorang seniman bela diri tingkat 7. Namun,
Keduanya sudah sangat sulit dihadapi, dan dengan sekelompok orang acak yang mereka bawa, masing-masing dari mereka kemungkinan besar adalah seniman bela diri tingkat 8 puncak. Dengan barisan seperti itu, mereka bahkan bisa menyapu seluruh kota. Sungguh mengerikan. Ini masalah. Du Fei mengusap alisnya pelan. Meskipun ekspresinya tetap tenang, pikirannya berpacu. Meskipun ia memiliki kekuatan seorang alkemis puncak tingkat 7, ini bukanlah sesuatu yang ia kembangkan selangkah demi selangkah. Energi mentalnya belum sepenuhnya berkembang, dan ia hanya menguasai satu teknik, sungguh disayangkan. Dengan kekuatan seperti ini, ia seharusnya bisa mempertahankan hasil imbang melawan Long Lingtian sendirian, tetapi jika ia mencoba melakukan hal lain, ia akan kehilangan daya. Sedangkan untuk kekuatan Yun Yuking, ia seharusnya bisa menekan Long Suicheng, tetapi masih ada hampir 10 seniman bela diri puncak tingkat 8 di sisi itu, sungguh masalah. Mengenai bala bantuan dari aliansi pedagang ular langit, Du Fei tidak ingin mereka muncul saat ini. Lagi pula, jika mereka muncul, bahkan jika pihaknya menang, kepemilikan seni bela diri Yuan dan akan menjadi masalah besar. Namun, meskipun ada perbedaan kekuatan yang signifikan, tidak ada alasan untuk mundur seketika dalam situasi seperti ini. Satu-satunya harapan adalah tekanan yang berasal dari hari tahun baru bela diri ini akan memberikan efek yang lebih baik bagi para seniman bela diri kelas 8 ini. Kalau begitu, itu bukan masalah besar. Setelah merenungkan poin-poin penting ini dalam sekejap, Du Fei menarik napas panjang, dan tatapannya tertuju pada Long Suicheng sejenak. Tiba-tiba, ia tersenyum dan berkata, seandainya Long Aotian ada di sini, aku pasti sudah siap menamparnya sampai mati, apalagi kalian orang-orang tak berguna. Jenderal Long, kau pikir kau tak bisa menyelesaikan apapun hanya dengan beberapa kata omong kosong, kan? Jika Tuan Muda ada di sini, Anda tidak punya pilihan selain berlutut dan memohon belas kasihan. Melirik Du Fei dengan tenang, wajah Long Suicheng kehilangan semua jejak kerendahan hati. Ia melangkah maju, dan auranya langsung terpancar. Kalau kau berlutut di hadapanku dan memohon ampun sekarang, aku masih bisa membiarkan tubuhmu utuh. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Wu Zong setengah langkah, dan Zong setengah langkah, nama jaringan 3G pertama kali dirilis. Hahaha, Long Suicheng, kau pikir ini bukan kediaman jenderalmu? Kenapa kau tidak berlutut dan memohon ampun saat aku menghancurkan keluarga Long Mu nanti, aku akan mengampuni nyawamu. Du Fei juga tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tidak berusaha menyembunyikannya saat ini. Dalam sekejap, metode pil campuran di tubuhnya diaktifkan, dan momentum seniman bela diri puncak kelas 8 dan alkemis puncak kelas 7 langsung menyebar. Aura pembasmi yang mencapai puncaknya begitu dahsyat sehingga wajah para seniman bela diri puncak kelas 8 itu sedikit berubah. Seorang seniman bela diri puncak kelas 8 dan seorang alkemis puncak kelas 7. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, kau berani pamer kepada orang-orang dari keluarga Yun Sui Long kami. Kau terlalu percaya diri. Ekspresi Long Lingtian perlahan kembali tenang. Ia melirik Du Fei sekilas selalu mencibir. Bagaimana dengan ini? Teriakan pelan terdengar, dan Yun Yuking pun melangkah maju. Tiba-tiba, aura dari seluruh tubuhnya menyebar tanpa hambatan untuk pertama kalinya. Aura yang begitu dahsyat itu langsung menekan momentum Du Fei. Sekte bela diri setengah langkah. Melihat adegan ini, ekspresi Long Lingtian sedikit berubah, dan akhirnya menjadi sedikit serius. Berbeda dengan terobosan para seniman bela diri puncak tingkat 9 dan seniman bela diri puncak tingkat 8, seniman bela diri tingkat 7 sudah menjadi pusat kekuatan tingkat sekte di tingkat berikutnya. Seorang pendekar tingkat sekte tidak terbentuk dalam semalam, melainkan membutuhkan proses inkubasi dan pelatihan. Selama proses ini, para pendekar seringkali beberapa kali lebih tajam daripada saat mereka berada di puncak tingkat ke-7, tetapi masih belum sebaik sekte bela diri tingkat ke-6, sehingga mereka disebut sekte bela diri setengah langkah. Tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Kaisar Wuzong. Tinggal setengah langkah lagi, menjadi makhluk terkuat di dinasti Daan. Tapi bagaimana kalau kau tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi master bela diri? Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Detik berikutnya, ekspresi Long Lingtian kembali tenang. Ia melangkah maju, dan momentumnya sama sekali tak tergoyahkan oleh Yun Yuking. Dalam sekejap, momentum itu meledak seperti gelombang pasang, membuat seluruh dunia tegang. Dan Zong setengah langkah. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Long Lingtian, meskipun Du Fei memiliki ekspresi kosong di wajahnya, matanya sedikit berkedut. Kekuatan Dan Zong setengah langkah bahkan lebih menakjubkan daripada Wu Zong setengah langkah. Kekuatan seperti ini sangat langka, bahkan di dinasti Daan.
Keluarga Yun Suilong memang penuh dengan orang-orang berbakat. Tapi meski begitu, lalu kenapa? Memikirkan hal ini, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah, tetapi ia melangkah maju. Kekuatan mental yang sangat kuat langsung menyebar, langsung menahan momentum Long Lingtian, dan keduanya langsung saling berhadapan. Pertarungan paling seru terjadi antara para alkemis. Long Lingtian, jika kau hanya mengandalkan kekuatanmu ini, mungkin tidak akan semudah itu menghadapi kami. Setelah menatap Long Lingtian sejenak, Du Fei berkata dengan ringan. Hehehe, sepertinya keluarga Long kita benar-benar diremehkan. Long Suicheng, aku akan mengizinkanmu mengangkat segelnya untuk sementara. Setelah melirik Du Fei, yang ekspresinya tetap tidak berubah, Long Lingtian tersenyum perlahan. Mendengar ini, ekspresi Long Suicheng tetap tidak berubah. Ia menghela napas perlahan, lalu membungkuk dan berkata, "Iya." Setelah mengatakan itu, ia tersenyum tipis dan melangkah perlahan ke depan. Saat langkahnya menurun, aura yang sangat samar dan luas langsung menyebar, menyebabkan kekuatannya melonjak hingga ekstrim dalam sekejap. Hanya dalam sekejap mata, Long Suicheng, yang awalnya hanya memiliki kekuatan seniman bela diri menengah tingkat 7, tiba-tiba meningkatkan kekuatannya ke tingkat master bela diri setengah langkah. Du Fei, belum terlambat untuk pergi sekarang. Suara Long Suicheng bagaikan gelombang pasang yang dahsyat, tak berujung dan menyebabkan seluruh ruang bergetar perlahan. Setengah langkah Danzong, setengah langkah Huzong. Pada saat ini, wajah Du Fei langsung berubah sangat buruk. Awalnya ia berpikir bahwa dengan kekuatannya, ia akan bisa mendapatkan keuntungan besar selama perjalanan ke Rerun Dewa Raja Dan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Long Suicheng, yang tampaknya tidak terlalu cakap, ternyata adalah seorang ahli sekte bela diri setengah langkah. Ia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Yun Suilong memiliki fondasi yang begitu dalam. Orang ini benar-benar pandai bersembunyi, orang menyebalkan. Du Fei mengerutkan kening dan bergumam setelah beberapa saat. Dilihat dari kekuatan lawan saat ini, ia baru saja menekan Du Fei dan dua lainnya. Situasi saat ini benar-benar tidak menguntungkan. Apalagi yang bisa kita lakukan jika Wu Dao Yuan dan ini jatuh ke tangan keluarga Yun Suilong? Aku khawatir kita berdua akan mati tanpa tempat pemakaman. Sekalipun kita menghancurkannya, kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan keluarga Yun Suilong. Ekspresi Yun Yuking menjadi sangat serius. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan ringan. Kalimat terakhirnya juga diucapkan tanpa menyembunyikan apapun. Rasanya seperti ia lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan, dan diucapkan dengan liar dengan momentum lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Ah, aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan, tapi kau masih belum tahu bagaimana caranya hidup atau mati. Siapa yang bisa kusalahkan? Long Lingtian tersenyum tipis, matanya tertuju pada Du Fei. Awalnya, aku akan menyerahkan hidupmu pada sepupuku dan membiarkan kalian berdua menyelesaikan dendam. Tapi karena kau begitu buta, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pergi, basmi mereka semua. Saat berikutnya, nada bicara Long Lingtian berubah, dan aura pembasmi langsung mendidih dan menyebar. Begitu dia selesai berbicara, Long Lingtian bergegas keluar terlebih dahulu dan menyerbu langsung ke tempat Du Fei berada, niat membasminya yang brutal tidak disembunyikan sama sekali. Kalau begitu Long Suicheng terserah padamu. Rasa dingin langsung menjalar di mata Du Fei. Setelah semuanya berkembang seperti ini, mungkinkah dia mundur? Aku tidak percaya bahwa bahkan dengan kultivasi ganda dan wuku, aku masih kalah darimu, seorang Danzong setengah langkah. Begitu dia selesai berbicara, sosok Du Fei berputar dan terbang menuju tempat Long Suicheng berada. Tugas merebut Wu Dao Yuan dan sekarang terserah padamu. Kami akan bertanggung jawab menahan kedua orang ini. Long Suicheng bergerak dan menyerbu Yun Yuking tanpa rasa hormat. Momentumnya yang dahsyat membuat Yun Yuking sedikit mengernyit, dan ia harus menangkapnya dalam sekejap. Du Fei, kau bahkan tidak sebaik aku, jadi bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah dengan sepupu tertuaku meskipun aku tidak menyukainya? Memang ada perbedaan besar antara kau dan dia. Hari ini, aku akan memberitahumu perbedaan antara kau, seorang junior dari cabang samping keluarga Yun Suidu, dan murid intiku dari keluarga Yun Suilong. Di tengah tawa liar, Long Lingtian mengepalkan tinjunya di udara dan menghantamkannya ke arah Du Fei. Saat ia bergerak, energi mentalnya yang kuat langsung mengembun menjadi tangan raksasa, membentuk kepalan raksasa tembus pandang yang langsung jatuh. Kekuatan pukulan ini bagaikan guntur dari langit, memenuhi udara di sekitarnya dengan bau menyengat. Bahkan seluruh ruangan terasa mendidih. Seorang ahli Danzong setengah langkah sungguh kuat. Melihat bayangan tinju mengerikan yang melesat ke arahnya dari langit, Du Fei sedikit mengernyit.
Sesaat kemudian, ia berbalik dengan ganas dan menunjuk dengan satu jari yang ganas. Jari Xuan Yin. Udara dingin yang dahsyat menyebar seketika, lalu bertabrakan hebat dengan tangan raksasa ilusi Long Lingtian, seketika membentuk ledakan dahsyat, menyebabkan hembusan angin dahsyat menyapu seketika. Ledakan. Suara dentuman keras bagaikan guntur terdengar, dan ki dalam tubuh Du Fei bergejolak, tetapi ia segera pulih. Matanya menatap kosong ke udara dan ia berkata perlahan, seorang ahli Danzong setengah langkah tidak lebih dari ini. Master setengah langkah Danzong memang bukan orang langka, tapi kau bahkan tak bisa mencapai alam setengah langkah Danzong, jadi apa yang bisa dibanggakan? Long Lingtian tersenyum tipis. Sekarang, aku akan membuatmu mengerti perbedaan sebenarnya di antara kita. Manusia fana, kau harus mengerti situasimu. Begitu selesai berbicara, Long Lingtian mengubah wujudnya dan benar-benar melayang di udara. Baik Master Danzong setengah langkah maupun Wuzong setengah langkah sudah menguasai kemampuan terbang, tetapi mereka tidak bisa bertahan lama di udara. Sosoknya bergerak sedikit di udara, dan saat berikutnya, sosok Long Lingtian telah melintas di depan Du Fei. Saat sosoknya bergerak, serangan yang sangat dahsyat tiba-tiba menimpa Du Fei seperti badai. Du Fei mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Long Lingtian benar-benar telah memadatkan kekuatan mentalnya menjadi wujud seperti baju besi pelindung, langsung menyerang dengan gerakan demi gerakan. Setiap gerakan tampaknya memiliki kekuatan yang tak kalah dahsyat dari seorang seniman bela diri. Gaya bertarung seperti ini sungguh tak tertandingi. Namun, Du Fei tidak melawan. Tubuhnya juga ditempa secara ekstrim. Oleh karena itu, ketika gerakan Long Lingtian datang, ia tidak mundur, melainkan menghadapinya secara langsung dan menerima setiap gerakan Long Lingtian. Dor, dor, dor. Satu di atas dan satu di bawah, kedua sosok itu langsung terjerat, tetapi karena Long Lingtian memiliki kemampuan terbang di udara, ia mengambil alih sebagian besar inisiatif. Namun, di bawah serangan seperti itu, Du Fei tidak menyerah sama sekali, membuat serangan Long Lingtian menjadi tidak efektif. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Long Lingtian terus berubah. Dengan kekuatannya sebagai Danzong setengah langkah, orang-orang seperti Du Fei hanyalah sampah di hadapannya. Tetapi sekarang, setelah keduanya bertarung sekian lama, tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya. Aku tidak percaya bahwa dengan kekuatanmu sebagai alkemis puncak tingkat 7, kau bisa menjadi lawanku. Saat berikutnya, Long Lingtian mundur ke udara, dan kemudian sebuah pil muncul di telapak tangannya, berputar di sekitar tubuhnya. Keahlian ramuan ajaib. Ramuan ajaib itu berubah menjadi naga awan. Detik berikutnya, Long Lingtian mengarahkan tangan kanannya ke arah Du Fei, dan pil itu langsung memancarkan kekuatan obat yang sangat kuat, membentuk monster aneh yang tampak seperti naga tetapi bukan naga, dan ular tetapi bukan ular. Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam ke arah Du Fei. Hah, apa cuma kamu yang tahu cara membuat pil? Keterampilan dan membalikkan alam semesta. Melihat pemandangan ini, Du Fei sama sekali tidak sopan. Dengan satu pikiran, puluhan pil langsung muncul, dan sesaat kemudian, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar. Mungkin kualitas pilnya tidak sebagus milik Long Lingtian, tetapi kekurangannya dalam hal kualitas dapat diimbangi dengan kuantitas. Ledakan. Saat berikutnya, dua aliran cahaya yang terkondensasi dari kekuatan obat bertabrakan dengan keras, dan seketika semburan cahaya putih menyambar di udara. Boom, boom, boom. Dentuman keras terus bergema, hampir mengguncang seluruh dunia. Meskipun kemampuan alkimia Du Fei sedikit lebih lemah daripada Long Lingtian, ia menaburkan pil-pil itu seolah-olah gratis, dan efeknya tidak jauh lebih buruk. Namun, serangan ini menghabiskan sedikitnya ratusan ribu koin emas, yang membuat Du Fei, yang sudah kekurangan uang, merasa patah hati lagi. Melihat pemandangan ini, Long Lingtian sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, aku tidak percaya orang biasa dari cabang keluarga Yun Sui Du bisa bersaing denganku dalam hal jumlah eliksir. Kalau kau mau ikut kompetisi eliksir, ayo ikut. Setelah selesai berbicara, mata Long Lingtian berbinar, lalu ia bertepuk tangan. Tiba-tiba, lebih dari selusin pil melayang dari balik lengan bajunya dan melayang di hadapannya. Khasiat pil yang kaya langsung menyebar, membuat mata banyak orang sedikit berkedut. Semuanya adalah ramuan kelas 8. Melihat pemandangan ini, Du Fei pun perlahan menarik napas dingin. Menghadapi lebih dari selusin pil kelas 8, sepertinya ia tak sanggup menghadapinya dengan harta karun tersembunyi miliknya. Dengan sedikit gerakan pikirannya, Du Fei menyadari bahwa satu-satunya cara baginya saat ini adalah bertaruh. Dengan pemikiran ini, Du Fei sama sekali tidak ragu.
Ia dengan lembut mengusap tangan kanannya di atas cincin roh hitam di tangan kirinya, dan tiba-tiba sebuah kuali obat kuno muncul di hadapannya. Seketika, pil-pil sisa di balik kuali obat itu mengalir keluar, mengelilingi Du Fei dan perlahan melayang. Kuali kuno raja dan sebenarnya ada di tanganmu. Melihat kuali kuno ini, mata Yun Yuking sedikit menyipit, dan tatapannya tertuju pada ratusan pil limbah yang padat. Ekspresinya langsung berubah tak terduga. Dengan kekuatannya sebagai setengah langkah Danzong, dia secara alami dapat melihat sekilas bahwa pil ini tidak berguna. Namun, ia juga memahami bahwa keterampilan meramu pil Du Fei tampaknya tidak memerlukan kendali yang canggih, melainkan hanya perlu meledakkan kekuatan pil tersebut. Meskipun sederhana, tidak sulit untuk memicu kekuatan obat pil-pil limbah ini dengan metode tersebut. Di hadapan jumlah yang begitu banyak, sekitar selusin pil kelas 8 miliknya tampak tidak ada apa-apanya. Sesaat, tatapan mereka bertemu, dan keduanya tampak ragu-ragu. Lagi pula, mereka berdua tahu saat itu bahwa mustahil menentukan pemenang secara instan, dan bertarung bukanlah hal yang baik bagi kedua belah pihak. Tatapan Du Fei melirik ke sekeliling, pikirannya melayang. Ia melihat Yun Yuking dan Long Sui Cheng beradu di udara. Energi langit dan bumi yang bergolak, dipandu oleh energi sejati mereka yang melonjak, berbenturan berulang kali, memancarkan gelombang suara gempuran yang mencengangkan. Dalam pertempuran yang tampaknya berimbang seperti ini, mustahil untuk menentukan pemenang dalam sekejap. Sebesar apapun pengorbanan salah satu pihak, mustahil untuk melakukannya. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengalihkan pandangannya lagi, kali ini ke tempat di mana jasad itu berada. Saat ini, di antara sekitar selusin pendekar bela diri puncak tingkat 8 yang dipimpin oleh keluarga Long, beberapa orang sudah perlahan berjalan ke depan Rerun Dewa. Salah satu dari mereka meraih Yuan Dan tanpa ragu. Orang menyebalkan. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei berubah drastis, dan dia bergerak tiba-tiba, bersiap menerkam. Pada saat ini, kekuatan hisap berwarna merah darah tiba-tiba meletus dari seni bela diri Yuan Dan yang diam-diam melayang di udara. Telapak tangan alkemis puncak tingkat 8 terdekat kebetulan menangkapnya. Sebelum ia sempat berteriak, seluruh tubuhnya langsung diselimuti cahaya merah gelap. Seketika, kulitnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam sekejap, ia berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah menyerap esensi dan darah seniman bela diri puncak tingkat 8 ini, cahaya merah tua langsung meledak dengan cahaya merah. Du Fei segera merasakan dengan jelas bahwa ada kekuatan hisap aneh di udara, yang tampaknya mampu melahap semua energi dan darah sejati Du Fei dalam sekejap. Ada yang salah. Mundur. Hampir di saat berikutnya, Du Fei berteriak tanpa ragu. Pada saat ini, ia tidak peduli untuk bertarung dengan Long Lingtian. Sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya. Setelah mengambil kembali tripod kuno Raja dan pil limbah, ia langsung mundur dari ruang terbuka. Long Sui Cheng, Long Lingtian dan Yun Yuking juga bereaksi sangat cepat dan meninggalkan ruang terbuka hampir seketika. Namun, para alkemis tingkat 8 puncak itu, yang ditekan oleh Martial Dao Yuan Dan, tidak punya waktu untuk mundur. Esensi dan darah mereka langsung tertelan, dan mereka berubah menjadi tulang-tulang layu, berserakan di tanah. Orang menyebalkan. Melihat pemandangan ini, wajah Long Sui Cheng berubah dan dia tidak dapat menahan geramannya. Orang-orang ini adalah pasukan elit markas jenderalnya, tetapi mereka semua tewas secara misterius dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kutukannya, keempat orang itu menyaksikan dengan takjub saat mereka melihat daya isap yang terpancar dari Martial Dao Yuan dan melemah sedikit, dan cahaya yang lebih aneh lagi langsung menyelimuti sisa-sisa tubuhnya, menyebabkan daging dan darah dengan cepat muncul dari tulang-tulang kering. Hampir dalam sekejap mata, pemandangan di sekitarnya bergetar sedikit dan berubah menjadi penampakan lain. Sebelum mereka sempat bereaksi, Du Fei dan yang lainnya tiba-tiba menemukan diri mereka di sebuah aula besar. Di tengah aula, terdapat singgasana es dan salju yang sangat besar. Di singgasana itu, sesosok berjubah putih duduk bersila. Daging dan darah di tubuhnya perlahan-lahan keluar, dan akhirnya, membentuk wajah yang sangat tampan. Dan di sekelilingnya, pil-pil aneh terus berputar, menimbulkan semburan suara-suara aneh, yang membuat orang pusing. Sosok berjubah putih itu hanya duduk di sana, tetapi aura yang terpancar darinya begitu kuat hingga membuat orang merasa tercekik hanya dengan melihatnya. Suas-huas-hua. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu, sosok-sosok yang sangat malu tiba-tiba muncul di aula. Hei Si, dan Ding Tian, Leng Yi. Setelah orang-orang ini muncul satu persatu, wajah mereka sangat malu, dan orang-orang kuat yang mereka bawa hanya sedikit saat ini.
Ini singgasana legendaris Raja Pil. Kita telah menghancurkan formasi kebingungan jiwa 7 tingkat. Dan yang duduk di singgasana ini adalah penguasa Rerundewa. Dia terbentuk dari sisa jiwa Raja Pil. Menghadapi pemandangan aneh ini, setelah waktu yang tidak diketahui, Long Sui Cheng tiba-tiba menggertakkan giginya sedikit, lalu berkata dengan ekspresi agak enggan, sambil menggertakkan giginya. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Mendengar ini, wajah Du Fei berubah lagi. Apa yang terjadi sebelumnya begitu nyata, mungkinkah itu semua hanya ilusi? Tapi jika itu hanya ilusi, mengapa begitu banyak orang mati? Tepat saat Du Fei tengah memikirkannya, sesosok tubuh acak-acakan lain jatuh ke dalam aula, dan saat sosok ini jatuh, seluruh aula bergetar sedikit. Seketika, sosok berjubah putih yang duduk bersila di atas Raja Es Zuo perlahan membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata berwarna merah darah. Tatapannya melirik sedikit ke bawah, dan setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, siapapun yang mengalahkanku akan mendapatkan warisan Raja Pil dan Chaos Yuandan. Jika tidak, kau akan menjadi budak pilku selamanya, diperbudak olehku untuk selamanya. Suara itu terdengar pelan, dan seluruh aula mulai bergetar pelan. Mendengar ini, raut wajah orang-orang berubah drastis. Meskipun warisan Raja Pil dan Chaos Yuandan keduanya sangat menarik, jika Anda kalah. Panggilan, ekspresi Du Fei langsung menjadi sangat serius, tetapi pada saat yang sama, pandangan aneh melintas di matanya. Sesuatu yang sudah saya kerjakan dengan keras ada di depan mata saya, tapi untuk mendapatkannya rasanya sangat merepotkan. Adapun yang lain, ekspresi mereka berubah sesaat, dan keserakahan terpancar di mata mereka. Meskipun situasi saat ini memang sangat aneh, jika seseorang dapat memperoleh warisan Raja Pil dan Pil Chaos Yuan, maka tidak peduli siapapun itu, dia dapat mencapai langit dalam satu langkah. Dengan manfaat seperti itu, siapa yang dapat menolak? Kau harus tahu, formasi pembuta jiwa 7 orde yang baru saja dialami banyak orang hanyalah sebagian dari warisan Raja Pil. Jika aku bisa mendapatkan semuanya, seberapa kuatkah aku nantinya? Bahkan menjadi makhluk paling berkuasa di dunia tampaknya bukan sekadar hayalan. Karena semua yang baru saja terjadi, semua orang ketakutan, jadi pada saat ini, keserakahan di hati setiap orang mencapai puncaknya. Sepertinya semua orang yang datang kali ini sangat membosankan. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mau mengobrol denganku. Baiklah, kalau begitu, aku akan menjadikan kalian semua, dan, budak. Sosok berjubah putih itu perlahan menggelengkan kepalanya, lalu berdiri beberapa saat kemudian. Saat ia berdiri, pil-pil obat yang mengelilinginya tiba-tiba melesat keluar, dan kekuatan obat yang menyebar itu langsung menyatu, membentuk aura yang sangat kuat yang langsung menyelimuti seluruh aula. Pada saat yang sama, aroma obat yang kuat langsung memenuhi udara, membuat semua orang merasa sedikit lemas. Pada saat ini, rasanya seolah-olah semua orang telah jatuh ke dalam situasi aneh dalam sekejap. Ekspresi Du Fei dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Semua orang tahu betapa kuatnya Raja Pil, dan bagaimana mungkin penguasa Rerundewa, yang terbentuk dari sisa jiwa Raja Pil, bisa begitu sederhana. Dia ingin menjadikan kita semua budak dan sepertinya nasib kita tidak akan jauh lebih baik daripada budak dan yang kita kalahkan sebelumnya. Merasakan kekuatan obat yang kuat, wajah Long Lingtian berubah sejenak sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Penguasa Rerundewa saat ini sangat kuat. Dia mungkin setingkat Master Bela Diri tingkat menengah tingkat 6 dan Master Alkimia tingkat menengah tingkat 6. Meskipun kekuatannya masih jauh dari puncak, seseorang yang menguasai alkimia dan bela diri sangat sulit dihadapi. Sekte Ganda dan Danwu. Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Seketika, tatapan mereka tertuju pada sosok putih itu, dan sudut mata mereka berkedut cepat. Dor. Tepat saat mata semua orang berkedut, serangkaian ledakan teredam tiba-tiba meletus dari aula. Du Fei dan yang lainnya melirik dan melihat sosok-sosok tiba-tiba membesar hingga ukuran maksimumnya sebelum hancur berkeping-keping. Situasi mendadak ini membuat kerumunan yang tadinya relatif tenang menjadi panik. Bahkan jika mereka mati dalam formasi pesona Kikiao tadi, mereka pasti tahu alasannya. Namun sekarang, kematiannya begitu misterius dan tanpa tubuh yang utuh, yang benar-benar membuat kulit kepala semua orang merinding. Akan tetapi, semakin panik mereka, semakin banyak situasi seperti itu muncul. Seniman bela diri tingkat rendah kelas 8, seniman bela diri tingkat menengah kelas 8, seniman bela diri tingkat tinggi kelas 8. Orang-orang ini, yang diurutkan berdasarkan kekuatan, entah kenapa berubah menjadi daging cincang. Beberapa bahkan menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka sedetik, lalu menghilang di detik berikutnya. Hati-hati,
Jangan sampai obatnya masuk ke tubuhmu. Setelah kepanikan berlangsung beberapa saat, akhirnya seseorang berteriak cepat. Mendengar ini, banyak orang langsung menahan napas, berusaha menahan napas agar tidak menghirup kekuatan obat murni yang menyebar di udara. Baru kemudian, kematian yang tak terduga itu sedikit mereda. Haha, sepertinya ada beberapa orang yang menarik kali ini. Meskipun kekuatan obat pilku melimpah, jika orang biasa berani memurnikannya sedikit saja, mereka akan langsung meledak dan mati. Dan orang malang seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak pilku. Sosok berjubah putih itu tersenyum tipis, dan senyum yang agak jahat muncul di wajah tampannya. Kemudian dia bertepuk tangan perlahan lagi dan berkata dengan ringan, aku tidak butuh budak pil di bawah puncak peringkat ke-8. Dor. Saat kata-katanya terucap pelan, kekuatan obat yang merasuki seluruh aula seakan langsung meluap. Seketika, lebih dari 80% orang yang hadir secara misterius meledak menjadi potongan-potongan daging cincang. Taktik yang tajam. Melihat seluruh tempat itu dikosongkan dalam sekejap, mata Du Fei sedikit menyipit. Ia jelas merasakan sedikit kekuatan obat di tubuhnya juga bergejolak. Jika ia tidak memiliki kekuatan seorang seniman bela diri selain kekuatan seorang alkemis puncak tingkat 7, ia mungkin akan berakhir seperti orang-orang itu saat ini. Namun, ini bukan tanpa manfaat. Lagi pula, Yun Yuking dan aku sendirian. Jika kita bertarung dengan orang-orang ini nanti, mungkin tidak akan ada manfaatnya. Namun, sekarang setelah orang-orang ini kehilangan beberapa penolong, manfaatnya tidak sedikit. Ya, aku sangat senang bisa mendapatkan begitu banyak budak dan kali ini. Lagi pula, aku sudah lama tidak punya kesempatan untuk makan sebanyak ini. Menatap aula yang berlumuran darah, ekspresi sosok berjubah putih itu semakin mencekam. Ia langsung terkekeh, dan tanpa bergerak, kekuatan obat dari seluruh aula langsung membentuk tornado aneh, menyapu buih daging dan darah di tanah, yang kemudian melesat ke arahnya. Sebuah lubang hitam aneh tiba-tiba muncul di dadanya, dan dalam sekejap mata, daging cincang yang begitu banyak hingga membuat kulit kepala seseorang mati rasa, langsung memasuki tubuhnya. Saat daging cincang ini memasuki tubuhnya, aura sosok berjubah putih itu tampak semakin kuat. Dia benar-benar mengandalkan kekuatan esensi dan darah untuk memulihkan kekuatannya, kata Long Suicheng dengan suara rendah dan ekspresi jelek. Tampaknya karena terlalu banyak orang yang masuk kali ini, sosok berjubah putih itu menyerap cukup banyak esensi dan darah, memberinya kekuatan seperti itu. Benar, apakah ada orang seperti itu di antara orang-orang yang tersisa mendengar ini? Sosok berjubah putih itu perlahan melirik Long Suicheng, lalu tersenyum licik dan berkata, kalau begitu, jangan buang waktu. Oke. Begitu ia selesai berbicara, sesosok berjubah putih perlahan berdiri di atas singgasana es. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan dengan gerakannya, es di bawah singgasana es langsung hancur. Seketika, 4 sosok beku perlahan muncul dari sana. Mereka semua adalah guru puncak kelas 7. Melihat keempat sosok ini dengan tatapan kosong, Du Fei dan yang lainnya tersentak. Keempat sosok ini jelas merupakan budak dan, tetapi yang mengejutkan adalah mereka semua memiliki kekuatan puncak tingkat ke-7. Sosok dengan aura terkuat tampaknya adalah seorang ahli puncak tingkat ke-7 yang menguasai dan seni bela diri. Sedangkan 3 lainnya, mereka semua adalah seniman bela diri puncak tingkat ke-7. Menghadapi pemandangan ini, ekspresi puluhan orang yang tersisa di aula sedikit berubah. Ditambah dengan sosok berjubah putih dengan kekuatan setingkat sekte, kekuatan seperti itu mustahil untuk dihadapi oleh siapapun yang hadir. Orang-orang ini semua idiot yang masuk ke sini terakhir kali. Nasib orang-orang ini mungkin adalah nasib kita. Melihat pemandangan ini, Leng Yi, yang sedari tadi diam, tiba-tiba menarik napas dan berkata dengan suara berat. Penglihatanmu bagus. Tapi kalau tidak salah, dengan kemampuanmu, kau pasti dari sekte hantu jahat. Sebagai penjaga makam, apa kau lupa sesuatu mendengar ini? Sosok berjubah putih itu perlahan menatapnya dengan dingin, lalu berkata sambil tersenyum. Mendengar sosok berjubah putih itu berbicara, raut wajah Leng Yi sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte hantu jahat apa ini sudah lama hilang. Kita sudah menjaga makam ini selama bertahun-tahun hanya untuk menjadi penjaga makam. Begitukah? Sudahlah. Lagi pula, aku tak pernah menyangka beberapa penjaga makam bisa melakukan apapun. Jadilah budak danku seperti sekumpulan sampah ini. Kali ini, pasukan budak danku pasti akan lebih kuat. Panggilan. Leng Yi menghela napas panjang, menatap sosok berjubah putih itu sejenak, lalu akhirnya kembali tenang.
Ia lalu dengan cepat berkata, aku tidak peduli dendam apa yang kau miliki sebelumnya, tetapi situasi saat ini adalah jika kita tidak bergabung, kita pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, tatapan Leng Yi dengan cepat menyapu Du Fei, dan Ding Tian, Long Lingtian dan pria kuat lainnya. Mendengar kata-kata Leng Yi, mata banyak orang berbinar. Orang-orang kuat yang tersisa tidak bodoh dan tentu saja mengerti bahwa jika mereka tidak bekerja sama saat ini, mereka pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Namun, kerja sama ini. Leng Yi tidak terkejut melihat banyak orang diam. Lagi pula, ada banyak orang yang ingin memanfaatkan orang lain. Setelah hening sejenak, Leng Yi melirik sosok berjubah putih itu dengan senyum tipis sebelum melanjutkan, sebaiknya kau segera memikirkannya. Dia melakukannya bukan untuk bersenang-senang, tapi karena dia akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Kalau kau tidak ingin mati, sebaiknya kau segera mengambil keputusan. Kami, Sekte Yin Feng, akan bekerja sama denganmu. Kami tidak bisa meninggalkan situasi ini begitu saja. Yin Li tiba-tiba berbicara dengan suara rendah. Saat ini, termasuk Yin Su, hanya ada kurang dari 10 ahli Sekte Yin Feng di sekitarnya. Namun, yang tersisa semuanya adalah anggota elit Sekte Yin Feng, dan kekuatan mereka cukup bagus. Melihat orang-orang dari Sekte Yin Feng berbicara, orang-orang dari Ksatria Angin Hitam, Aliansi Pedagang Ular Langit, dan beberapa orang luar yang kuat, setelah ragu-ragu sejenak, mengangguk cepat. Apa yang harus kita lakukan? Melihat pemandangan ini, Yun Yuking juga berkata perlahan. Mendengar ini, mata Du Fei segera melirik Leng Yi. Tanpa sadar, ia selalu merasa ada yang tidak beres. Leng Yi selalu bersikap rendah hati sejak memasuki Rerundewa Danwang, tetapi sekarang ia benar-benar melarang orang untuk bekerja sama. Namun, setelah berpikir sejenak, Du Fei juga mengerti bahwa jika dia tidak bekerja sama saat ini, dia akan membuat semua orang bermusuhan. Jadi, dia tersenyum tipis dan berkata, seperti yang dikatakan Leng Men, kita berdua juga akan bekerja sama, bersama-sama untuk menghadapi pemilik Rerundewa ini. Mendengar kekuatan pihak Du Fei berbicara, wajah banyak orang sedikit rileks. Tentu saja, setiap orang memiliki motif tersembunyi mereka sendiri untuk kolaborasi ini, tetapi apapun yang terjadi, semuanya harus menunggu sampai hasil pertempuran dengan penguasa Rerundewa diputuskan, jadi sekarang. Melihat Du Fei setuju, raut wajah Leng Yi menjadi cerah. Ia menatap Du Fei dengan aneh sebelum berkata dengan suara berat, kalau begitu, para ahli tingkat 7 puncak akan bergabung untuk menghadapi penguasa Rerundewa, dan kita semua akan menghadapi para budak dan itu. Ya, setelah ragu sejenak, banyak pria kuat mengangguk setuju. Lagi pula, jika mereka tidak memiliki kekuatan puncak peringkat ke-7 tetapi melawan pria kuat tingkat sekte, mereka akan mencari kematian. Pertahankan sedikit kekuatan. Tidak ada gunanya mengerahkan terlalu banyak tenaga. Melihat orang-orang ini menjawab dengan begitu mudah, Du Fei ragu sejenak, lalu berbisik. Baiklah, ayo kita lakukan. Melihat semua orang mengangguk, Leng Yi tidak ragu-ragu dan merentangkan tubuhnya, langsung mendarat di depan kerumunan. Kemudian, Long Lingtian, Long Suicheng, dan Ding Tian, Yin Su, Hei Si, dan Bai Jie semuanya melompat keluar dengan cepat. Melihat pemandangan ini, Du Fei dan Yun Yuking ragu-ragu sejenak, lalu melesat dan mendarat di depan kerumunan. Adapun yang lainnya, mereka langsung berkumpul, pandangan mereka dengan hati-hati tertuju pada keempat budak dan. Meskipun penguasa Rerundewa sangat menakutkan, tak satu pun budak dan ini adalah orang biasa. Hahaha. Akhirnya kita sepakat kalau begitu, ayo kita serang. Sosok berjubah putih itu melirik 9 orang di bawah dengan tenang, matanya tenang. Lalu, dengan lambaian tangannya yang ringan, keempat budak dan itu langsung menerkam. Tahukah Anda, ada 9 pusat kekuatan puncak kelas 7 di bawahnya, dan beberapa di antaranya bahkan telah mencapai tingkat setengah langkah untuk menjadi master. Jika kekuatan seperti itu bisa dihimpun, mereka bahkan bisa berhadapan langsung dengan salah satu dari 5 keluarga Yun Sui dari dinasti Daan. Sekalipun mereka tidak menang, setidaknya mereka bisa lolos tanpa cedera. Namun meski begitu, di mata sosok berjubah putih, orang-orang itu seolah tak berarti apa-apa. Inilah keyakinan mutlak yang dimiliki seorang ahli tingkat sekte. Di mata seorang ahli tingkat sekte, mereka yang berada di bawah tingkat sekte semuanya semut. Mulailah, Leng Yi, pemimpin kerumunan, adalah yang pertama berteriak pelan dan langsung bergegas keluar. Yang lain segera menyusul dan langsung mendarat di semua sisi singgasana es, mengelilingi sosok berjubah putih itu. Orang-orang kuat di belakang mereka juga mengepung keempat budak dan dalam sekejap, dan udara segera mendidih dengan energi sejati. Menarik, sangat menarik.
Tapi berapa banyak gerakan yang bisa kau lakukan padaku? Kondensasi es. Begitu kata-kata itu terucap, energi vital langit dan bumi di aula tiba-tiba mendidih. Seketika, gelombang dahsyat yang mengubah warna langit dan bumi tiba-tiba muncul. Saat sosok berjubah putih itu mengepalkan tangan kanannya sedikit, sebuah teriakan pelan terdengar. Seketika, udara di sekitarnya bergetar hebat, dan vitalitas langit dan bumi langsung mendidih. Kekuatan yang sangat dingin langsung menyebar dari singgasana es dan menyebar ke segala arah. Kekuatan dingin ini tampaknya bahkan dapat membekukan aliran energi sejati dalam tubuh manusia. Gerakan pertamaku, aku ingin melihat berapa banyak orang yang bisa menerimanya. Saat kata terakhir muncul, mata merah darahnya tiba-tiba melebar, dan udara dingin di sekitar tahta es langsung menyebar seperti gelombang pasang. Kekuatan dingin yang ekstrim ini membuat wajah banyak orang berubah drastis. Lagi pula, banyak orang dapat melihat dengan jelas bahwa jika kekuatan yang sangat dingin ini menyebar, orang-orang kuat di bawah puncak peringkat ketujuh pada dasarnya tidak akan dapat menyerang. Ayo serang bersama, kalau nggak mau mati, jangan ragu. Wajah Leng Yi memerah. Sesaat kemudian, semburan energi gelap keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi tangan hitam raksasa, mencengkeram ke depan dengan ganas. Tepat pada saat tangan raksasa hitam dan kekuatan dingin ekstrim itu berbenturan, seketika gelombang dahsyat meledak keluar, lalu mengembun menjadi 9 gelombang, masing-masing menyerbu ke arah 9 orang itu. Melihat kekuatan serangan sosok berjubah putih itu, bahkan Du Fei dan yang lainnya pun tak berani menahan diri. Sebaliknya, mereka segera mengerahkan ki internal dan kekuatan mental mereka, dan segera melancarkan serangkaian jurus bela diri yang luar biasa kuat. Dor, dor, dor. Di udara, ledakan keras tiba-tiba terdengar, menyebabkan vitalitas langit dan bumi di sekitarnya terus bergejolak. Dalam keadaan seperti itu, segala sesuatu di sekitarnya terus mengeluarkan suara dengungan liar. Jelas, jika seseorang secara tidak sengaja terseret ke dalam ledakan seperti itu, konsekuensinya tak terbayangkan. Mencicit, mencicit, mencicit. Sesaat setelah ledakan keras di langit, 9 sosok mundur dengan cepat, bergesekan dengan tanah. Yin Li dan Bai Jie diselimuti lapisan kristal es tipis, membuat mereka tampak sedikit malu. Jelas, meskipun ke-9 orang itu bergabung, mereka tampaknya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun di depan sosok berjubah putih ini. Duri Katoda, melihat gerakannya terhalang, ekspresi sosok berjubah putih itu tetap tidak berubah. Ia menginjak tanah dan tubuhnya melayang di udara. Dengan satu genggaman tangan kanannya, 9 paku es aneh yang terbuat dari kristal es tiba-tiba muncul di udara di sekitarnya. Dengan sekali tamparan, ia menikam ke-9 orang itu satu persatu. Retakan, kecepatan paku-paku es itu sangat cepat. Sosok berjubah putih itu mengayunkan telapak tangannya ke bawah, dan sebelum semua orang sempat bereaksi, paku-paku es itu langsung muncul di depan mereka dan menghantam 9 orang itu dengan keras. Menghadapi serangan seperti itu, tak seorang pun mampu melawan. Mereka yang sedikit lebih kuat mengandalkan kekuatan mereka untuk bertahan, tetapi meskipun begitu, tubuh mereka hanya menyentuh tanah dan mundur beberapa sentimeter, wajah mereka tampak sangat buruk. Mereka yang sedikit lebih lemah, setelah terkena serangan, wajah mereka berubah drastis dan kemudian menyemburkan seteguk darah. Sekelompok sampah. Ketika Du Fei dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. 9 pembangkit tenaga listrik puncak kelas 7 tampak begitu kacau di depan sosok berjubah putih ini. Sungguh mengejutkan. Saya khawatir bahkan jika mereka bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat sekte sungguhan, mereka tidak akan bisa seganas itu, kan? Suas-huas-hua. Detik berikutnya, 9 sosok yang agak malu berkumpul kembali, tetapi kali ini mereka tidak mengelilingi sosok berjubah putih itu, melainkan berdiri bersama, masing-masing dengan ekspresi yang sangat muram. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka di belantara kota Tianxie yang tak bertuan. Kapan mereka pernah ditindas sampai sejauh ini? Semuanya, kalau kalian terus punya ide sendiri-sendiri, aku khawatir kalian tidak akan punya kesempatan. Leng Yi, yang berdiri di depan, berbicara dengan suara berat setelah ekspresinya berubah sejenak. Mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang sedikit berubah. Meskipun mereka semua berniat untuk menahan diri, mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Jika ini terus berlanjut, seseorang mungkin akan ditampar sampai mati oleh sosok berjubah putih itu. Kita kalahkan orang ini dulu, baru pikirkan hal lain. Long Lingtian, dengan ekspresi muram, ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Ia langsung mengerang, auranya tiba-tiba melonjak, memperlihatkan kekuatan master alkimia setengah langkahnya. Dan Zong setengah langkah.
Melihat kekuatan yang ditunjukkan Long Lingtian, banyak orang sedikit tercengang, tetapi hati mereka terasa berat. Long Lingtian telah menunjukkan kekuatan tersembunyinya, yang menunjukkan betapa sulitnya situasi saat ini. Sepertinya kita tidak bisa menahan diri lagi. Gumam Du Fei dalam hati, menatap Yun Yuking, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Melihat ketiga orang ini telah menunjukkan seluruh kekuatan mereka, yang lain tidak berani menahan diri lagi, dan mereka semua dengan panik mengaktifkan ki sejati dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, energi langit dan bumi di sekitarnya bergemuruh hebat. Hanya dalam sekejap mata, 5 Master Sekte setengah langkah muncul. Yun Yuking, Long Lingtian, Long Suicheng, dan Dingtian, Leng Yi. Meskipun keempat orang lainnya tidak memiliki kekuatan seperti Du Fei, mereka juga menunjukkan kekuatan mereka dalam alkimia dan seni bela diri, dan mereka semua sangat luar biasa. Merasakan gelombang energi yang tiba-tiba dari sisi lain, senyum di wajah sosok berjubah putih itu akhirnya memudar. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, "Lumayan, kau memang punya kekuatan seperti itu. Bahkan aku harus mengakui kau punya kekuatan untuk melawanku. Tapi, memangnya kenapa? Jangan ragu, pergi." Wajah Leng Yi berubah lagi ketika mendengar itu, tetapi dia menggeram sesaat kemudian. Mendengar ini, yang lain sama sekali tidak ragu. Mereka mengaktifkan energi sejati mereka satu persatu, dan segera, mereka menggunakan jurus-jurus bela diri yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, langsung menembus kehampaan. Ayo, melihat serangan-serangan ini, wajah sosok berjubah putih itu tetap tidak berubah, tetapi tubuhnya meluncur mundur untuk pertama kalinya. Kemudian dia mengacungkan tangannya ke udara, dan tiba-tiba, bayangan-bayangan membentuk bilah-bilah es yang menebas ke depan dalam sekejap. Bum bum bum. Hampir dalam sekejap mata, bilah-bilah es ini bertabrakan dengan keras dengan seni bela diri semua orang. Namun, sebelum ledakan di langit berakhir, 9 orang di bawah tiba-tiba menyerbu, dan kemudian cahaya energi sejati berkilat liar di masing-masing tangan mereka, lalu mereka menyerang tanpa ampun satu demi satu. Melihat pemandangan ini, ekspresi sosok berjubah putih itu akhirnya berubah. Sekuat apapun dia, tak satu pun dari 9 orang di depannya yang sederhana. Di bawah serangan seperti itu, jelas bahwa dia tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Situasi di lapangan tiba-tiba menjadi kacau, dan keuntungan terbesar dari kekacauan semacam ini adalah menggunakan taktik gelombang manusia untuk menghancurkan musuh secara paksa. Sekalipun kekuatan gelombang manusia tidak sebaik kekuatan yang kuat, selama perbedaannya tidak terlalu besar, taktik gelombang manusia akan selalu efektif. 10.000 hantu terbang menuju langit. Leng Yi dengan santai menggenggam telapak tangan sosok berjubah putih di udara, lalu tiba-tiba mundur ke belakang. Kemudian, ia menjentikkan lengan bajunya dengan keras, dan tiba-tiba puluhan pil berterbangan ke segala arah. Lalu, bayangan hantu muncul dari pil-pil itu dalam sekejap. "Semuanya, tolong bantu aku." Hanya formasi 10.000 hantu menghadap langit yang punya kesempatan menyegel penguasa Rerun Dewa ini. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bayangan-bayangan hantu menakutkan yang muncul dari ramuan itu telah menyebar ke seluruh langit, membentuk formasi aneh yang langsung menyelimuti sosok berjubah putih itu. Itu sebenarnya seni bela diri unik milik Sekte Hantu Jahat, formasi 10.000 hantu menghadapi langit. Melihat formasi ini, wajah dan Dingtian sedikit berubah, lalu dia tak dapat menahan diri untuk berseru, "Ah, ternyata, aku juga tahu kekuatan formasi ini. Cepat lakukan." Namun, reaksi dan Dingtian juga sangat cepat. Detik berikutnya, ia sudah berteriak pelan. Melihat reaksi dan Dingtian, ketujuh orang lainnya juga mengerti bahwa mereka tidak bisa terlalu banyak berpikir saat ini. Mereka segera mengeluarkan seni bela diri yang terkondensasi di tangan mereka, lalu mundur, bertepuk tangan terus-menerus, dan tubuh energi yang sangat besar meledak dari tubuh mereka, langsung mengirimkan energi ke dalam formasi. Suas-huas-hua, panggilan. Dengan dukungan 8 orang yang tersisa, Leng Yi, yang wajahnya tampak agak muram, langsung mengubah segel tangan di tangannya. Saat ia bergerak, hantu-hantu mengerikan itu tiba-tiba menjadi lebih padat. Kemudian, dengan satu jari, mereka menerkam sosok berjubah putih di udara seolah-olah mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka membuka mulut dan menggigitnya dengan ganas. 10.000 hantu membasmi para dewa, dan langit dan bumi menjadi ngeri. Melihat pemandangan ini, wajah Leng Yi berseri-seri karena gembira, dan sesaat kemudian, seteguk darah menyembur deras. Kemudian, tanda di tangannya berubah lagi, dan Yi Shengleng berteriak lagi. Swiss, Swiss, Swiss. Saat teriakan nyaring ini terdengar, bayangan-bayangan hantu pekat di langit berhamburan seperti orang gila,
terus-menerus bergerak menuju tempat sosok berjubah putih itu berada. Dalam sekejap, sosok berjubah putih itu pun tenggelam dalam bayangan-bayangan hantu hitam. Ah! Orang menyebalkan. Beraninya kau menggunakan formasi yang kuajari untuk melawanku. Sosok itu terbungkus di dalamnya, dan raungan sosok berjubah putih itu langsung terdengar. Ia tentu tahu bahwa fungsi formasi ini adalah untuk melahap esensi dan darahnya sendiri, dan sebagai jiwa yang tersisa, esensi dan darahnya tidak lagi ada, dan semuanya bergantung pada penyerapan esensi dan darah orang luar. Pada saat ini, esensi dan darah itu diserap oleh hantu-hantu mengerikan ini, yang langsung melemahkan napasnya sedikit. Orang menyebalkan, orang menyebalkan, orang menyebalkan. Detik berikutnya, wajah sosok berjubah putih itu berubah menjadi ganas. Pada saat ini, ia tak lagi mempedulikan apapun, melainkan meraung liar, dan tiba-tiba seluruh momentum dari tubuhnya tersapu, seketika menghancurkan bayangan hantu yang mendekatinya. Di bawah perlawanan sosok berjubah putih, formasi besar yang menggabungkan kekuatan 9 orang ini tampaknya berada di ambang kehancuran dalam sekejap. Dalam perjuangan ini, ekspresi setiap orang terus berubah. Tuan dari Rerun Dewa ini sebenarnya sekuat ini. Ah! Di bawah sapuan aura liar dari sosok berjubah putih itu, banyak bayangan hantu menakutkan yang menari-nari di udara meledak langsung ke udara, menyebabkan formasi 10.000 hantu menghadap langit yang awalnya cukup stabil menjadi agak goyah. Kalau kau tidak mau mati, jangan menahan diri saat ini. Kalau ada yang tersisa, semua orang akan mati. Melihat pemandangan ini, raut wajah Leng Yi berubah lagi. Lalu ia meraung keras. Saat aumannya mereda, di saat berikutnya, dia menggigit lidahnya lagi, dan seteguk darah menyembur keluar, yang langsung membuat para hantu dalam formasi 10.000 hantu menghadapi langit menjadi lebih fokus, dan para hantu yang terstimulasi oleh ramuan aneh di seluruh langit juga menjadi semakin cepat. Ketika yang lain melihat ini, mereka segera mengerahkan ki batin dan kekuatan spiritual mereka tanpa ragu. Dalam sekejap, kolom energi yang sangat besar terus melonjak menuju inti formasi, menyebabkan hantu-hantu yang sudah mengeras menjadi semakin padat. Pada akhirnya, mereka hampir seperti manusia biasa. Kau mau mengandalkan formasi yang kuajarkan untuk menghadapiku, kau belum pernah mati sebelumnya, kan? Merasakan bayangan hantu yang semakin melonjak, ekspresi sosok berjubah putih yang awalnya tenang langsung berubah menjadi sangat ganas, lalu terdengar suara yang geram, dan udara yang sangat dingin juga menyapu tanpa peringatan pada saat dia marah, langsung mengembunkan bayangan hantu yang dekat dengannya di udara, dan udara dingin yang tersisa juga menyerbu ke segala arah tanpa ampun. Engah, Leng Yi, yang pertama kali terkena, ekspresinya berubah dan memuntahkan seteguk darah. Yang lainnya juga telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan tidak lagi memiliki energi untuk membela diri. Tiba-tiba, mereka semua gemetar, memuntahkan seteguk darah, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat lemah. Kekuatan penguasa Rerun Dewa begitu dahsyat hingga tak terbayangkan oleh orang biasa. Bahkan jika 9 orang adalah master setengah langkah, mereka mungkin takkan mampu menahan pertarungan dengannya, apalagi dalam situasi saat ini. Kalau saja bukan karena formasi besar yang telah diciptakan Leng Yi entah dari mana, beberapa orang mungkin telah tewas akibat serangan sosok berjubah putih itu. Semuanya, jika kalian tidak berjuang keras sekarang, aku tidak perlu memberitahu kalian apa akhirnya. Wajah Leng Yi sangat ganas, lalu ia menyemburkan seteguk darah lagi. Kali ini, wajahnya langsung berubah sangat buruk rupa, tetapi bayangan hantu yang semula membeku di formasi 10.000 hantu menghadap langit muncul kembali. Ketika yang lain melihat Leng Yi menyemprotkan darah dan esensi 3 kali berturut-turut, raut wajah mereka berubah drastis. Tahukah kalian, darah dan esensi manusia tidak seperti energi dan kekuatan mental sejati, yang dapat dipulihkan dengan cepat. Jika sebagian hilang, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa semua orang telah berusaha sebaik mungkin. Jika semua upaya sia-sia saat ini, maka nasib semua orang kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Dibandingkan menjadi budak dan yang tidak sadar, apa salahnya kehilangan sebagian esensi dan darah. Engah, engah, engah. Seolah-olah mereka semua menemukan sesuatu pada saat yang sama, 8 orang yang tersisa menggigit lidah mereka satu persatu, dan kemudian seteguk darah menyentuh lidah mereka. Tiba-tiba, formasi 10.000 hantu menghadap langit, yang telah diaktifkan secara ekstrim, menjadi semakin bergejolak. Bayangan hantu yang muncul dari pil aneh itu tiba-tiba berubah menjadi gila dan berdarah, serta menerkam ke arah sosok berjubah putih itu, seakan-akan mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun sosok berjubah putih itu terus melesat dengan momentum yang luar biasa,
kekuatannya tampak sedikit tak berdaya di hadapan bayangan-bayangan hantu yang padat ini. Lagi pula, meskipun kuat, ia bukanlah orang kuat setingkat sekte sejati. Sumber kekuatannya adalah saripati dan darah orang-orang kuat yang dilahapnya. Setiap kehilangan terasa sedikit berkurang. Setelah bertarung begitu lama, kekuatannya telah menurun, dan dilahapnya bayangan-bayangan hantu dalam formasi 10.000 hantu menghadap langit juga menyebabkan kekuatannya menurun drastis. Formasi 10.000 hantu mencapai langit. Hancurkan. Melihat pemandangan ini, wajah Leng Yi menjadi sedikit gembira, lalu dia mengubah segel tangan di tangannya tanpa ragu-ragu, lalu menamparnya dengan keras. Tiba-tiba, hantu-hantu yang bergerombol di udara berkumpul rapat, membentuk hantu raksasa dalam sekejap mata. Hantu itu menerkam dan menelan sosok berjubah putih itu dalam sekali teguk sebelum ia sempat bereaksi. Ah! Sosok berjubah putih itu hanya sempat berteriak sebelum darah dan daging yang terbentuk dari seluruh tubuhnya langsung dilahap habis oleh hantu itu. Pada akhirnya, hanya tersisa sesosok mayat, berhamburan di udara. Dan di dalam sisa-sisanya, Chaos Yuan dan Merah Tua diam-diam menyebarkan aura yang sedikit ilusi. Setelah melahap sosok berjubah putih itu, hantu raksasa itu langsung menyusut. Akhirnya, sebuah selaput tipis terbentuk, menyelimuti pil kekacauan primordial. Kemudian, sisa-sisa dan pil kekacauan primordial langsung jatuh ke tanah. Penguasa Rerun Dewa telah dikalahkan. Melihat pemandangan ini, wajah banyak orang sedikit melunak. Lagi pula, tekanan yang diberikan oleh penguasa Rerun Dewa sungguh luar biasa. Tekanan itu hampir menghabiskan seluruh energi 9 orang terkuat yang hadir untuk mengalahkannya. Korban jiwa dalam pertempuran ini sungguh luar biasa. Penguasa Rerun Dewa dikalahkan, dan keempat budak dan yang masih menyerang dengan panik tiba-tiba berhenti. Kemudian, dengan beberapa orang kuat yang sedikit takut, mereka bergabung dan langsung hancur berkeping-keping. Setelah orang-orang ini menerbangkan para budak dan, ekspresi mereka menjadi sedikit lebih tenang. Kemudian, pandangan mereka langsung tertuju pada Chaos Yuan dan di lapangan. Banyak dari mereka menjilat bibir kering mereka sedikit, dan ekspresi mereka sangat aneh. Saat pertempuran berakhir, ada momen singkat namun sangat hening di aula. Batuk, batuk, batuk. Leng Yi terbatuk dan memuntahkan seteguk darah sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Terima kasih semuanya. Dengan kerjasama ini, kita telah mengalahkan penguasa Rerun Dewa. Mulai sekarang, kita, para murid sekte hantu jahat, tidak perlu lagi menjaga Rerun Dewa yang seperti makam ini." Terima kasih. Melihat Leng Yi berbicara seperti ini, banyak orang sedikit terkejut, lalu tatapan mereka menjadi sedikit aneh. Apakah sekte hantu jahat ini benar-benar seperti yang dikatakan sosok berjubah putih tadi, bahwa mereka adalah penjaga makam? Melihat tatapan aneh di mata orang-orang ini, Leng Yi tiba-tiba mengubah tanda di tangannya. Tiba-tiba, ia melihat Chaos Yuan dan terbang ke tempat itu bagaikan kilat. Hahaha. Aku telah menjaga benda ini selama bertahun-tahun. Ini pasti milik Xie Guimenku. Aku, Leng, akan mengingat kebaikan ini hari ini. Orang menyebalkan. Kau pikir kau bisa menyimpan semua ini sendirian? Melihat kejadian ini, para orang luar yang kuat itu pun meraung terlebih dahulu, lalu menyerbu ke arah sini seperti orang gila. Kau ingin mengambil barang-barang keluarga Longku, bermimpilah. Pada saat Chaos Yuan dan hendak mencapai Leng Yi, terdengar cibiran, dan tiba-tiba, sebuah tangan spiritual raksasa tiba-tiba muncul, dan segera meraih Chaos Yuan dan menariknya ke tempatnya berada. Long Ling Tian, melihat daging berlemak yang dicurinya terbang, raut wajah Leng Yi berubah. Tatapannya dingin tertuju pada Long Ling Tian, yang napasnya agak lemah, dan niat membasmi terpancar di wajahnya. Meskipun semua orang tidak dalam kondisi baik saat ini, tidak ada seorang pun yang berniat pergi. Mulailah. Melihat pemandangan ini, Du Fei juga berteriak dengan suara rendah, dan kemudian dia menjadi orang pertama yang bergegas menuju Long Sui Cheng. Melihat tindakan Du Fei, Yun Yuqing bergegas menuju Long Ling Tian tanpa ragu. Sebelum dia tiba, dia sudah menamparnya dengan keras. Dan Ding Tian, Yin Li, Bai Jie, Hei Si dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu dalam sekejap. Tak seorang pun dapat menahan kekuatan Chaos Yuan dan Du Fei sudah memahami hal ini. Saat tubuhnya mendekati Long Sui Cheng, ia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, ia segera mengarahkan tangan kanannya ke dahinya, dan sepasang sayap transparan muncul di belakangnya. Dengan sedikit goyangan, ia muncul di depan Chaos Yuan dan meraihnya tanpa ragu. Du Fei, kau mencari kematian. Lalu, tepat saat Du Fei hendak mencengkeram Chaos Yuan dan dengan satu telapak tangan,
tiba-tiba terdengar suara penuh kebencian, diikuti hembusan angin kencang yang menerjang ke arah Du Fei. Hei Si, melihat momentum kuat pendatang baru itu, meskipun Du Fei tidak mengerti mengapa ia masih bisa memiliki kekuatan seorang seniman bela diri puncak tingkat 7 setelah dilukai olehnya, ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini saat ini. Sebaliknya, ia melambaikan tangan kirinya dan mendorong Chaos Yuandan ke arah Yun Yuking. Pada saat yang sama, ia memusatkan tangan kanannya dan menunjuk dengan cepat. Jari Xuan Yin, kekuatan dingin dan suram itu langsung menyebar, dan seketika sebuah kekuatan dahsyat menghantam telapak tangan Hei Si dengan keras. Saat angin kencang mereda, keduanya mundur dengan keras. Namun, saat ini, aura mereka berdua sangat lemah, beberapa kali lebih lemah daripada saat mereka berada dalam kemenangan penuh. Namun, keduanya tidak terluka. Orang-orang itu sudah mengerahkan seluruh tenaga mereka. Jangan takut, cepat tangkap mereka. Melihat pemandangan ini, beberapa prajurit yang tadinya ragu-ragu tiba-tiba berteriak, dan hampir seketika, para prajurit yang tadinya tidak berani memasuki lingkaran pertempuran kini menyerbu satu persatu, dengan panik meraih lokasi Chaos Yuandan. Lagi pula, saat ini, 9 prajurit yang tadinya begitu agung dan perkasa telah kehilangan kekuatan untuk menekan mereka. Terlebih lagi, mencapai puncak dalam satu langkah adalah keinginan yang sangat ekstrim bagi siapapun. Hahaha, mulai sekarang, akulah kaisar bela diri. Di tengah hiruk-pikuk perebutan itu, seorang pria bertubuh besar berhasil meraih inti kekacauan primal dan tertawa terbahak-bahak. Namun sebelum tawanya mereda, lebih dari selusin teknik bela diri langsung menghantamnya, mengubah tubuhnya menjadi tumpukan daging cincang. Jeritan kesakitan langsung bergema. Dalam situasi kacau seperti ini, siapapun yang akhirnya meraih Chaos Yuandan akan menjadi pemenang terakhir. Situasi kacau ini juga menyebabkan 9 orang kuat yang awalnya beraksi melesat dan mundur dengan cepat. Mereka tentu tahu bahwa pertarungan semacam ini tidak akan membuahkan hasil dalam waktu singkat, dan jika mereka ingin mendapatkan hasil, mereka mungkin harus bertindak. Hanya saja semua orang sudah terlalu banyak menderita. Siapa yang akan menang pada akhirnya tergantung pada siapa yang punya lebih banyak kartu atau siapa yang pulih lebih dulu. Pemulihan adalah hal terpenting pertama. Tubuh Du Fei melayang di udara, lalu ia mengayunkan tangannya, dan 2 botol pil muncul di telapak tangannya. Tanpa pikir panjang, ia menghancurkan botol-botol itu, dan pil-pil itu langsung masuk ke mulutnya. Melihat pemandangan ini, Yun Yuking segera mengambil pil yang diberikan Du Fei dan menelannya. Sedangkan Dan Dingtian, sebagai seorang alkemis, tentu saja ia memiliki banyak pil, dan ia menelannya tanpa ragu. Adapun yang lainnya, mereka adalah pemimpin sekte, alkemis, atau orang-orang kuat. Hal-hal ini tentu saja sangat diperlukan, sehingga pertempuran yang mengejutkan tadi, pada saat ini, menjadi seperti kompetisi minum obat. Biasanya, salah satu pil ini bernilai mahal, tetapi di mata 9 orang yang hadir, pil-pil itu hanya seperti kacang gula, dan mereka semua ingin langsung menelannya. Namun, tak seorang pun akan bertindak gegabah kecuali mereka telah pulih sepenuhnya. Lagi pula, tak seorang pun bodoh dan mereka tentu paham bahwa jika seseorang memanfaatkan situasi saat ini, mereka akan mencari kematian. Dalam suasana yang aneh ini, meskipun ke-9 orang yang hadir saling waspada, mereka lebih memusatkan perhatian pada situasi yang agak kacau. Lagi pula, jika Chaos Yuandan direbut oleh orang tak dikenal karena mereka tidak bertindak, itu akan sangat disayangkan. Setelah suasana ini berlangsung beberapa saat, Du Fei adalah yang pertama pulih. Lagi pula, fondasinya cukup kokoh, dan sebagian besar kekuatannya berasal dari obat-obatan di dalam tubuhnya, jadi ia pulih secara alami sedikit lebih cepat. Begitu kekuatannya pulih, pandangan Du Fei tertuju pada area kacau di bawahnya. Kemudian, sayap transparan di belakangnya berkelebat, dan ia menyerbu kerumunan dengan kecepatan yang luar biasa. Hentikan dia. Melihat pemandangan ini, Long Lingtian berteriak pelan. Saat dia berbicara, meskipun Long Suicheng belum pulih sepenuhnya, dia melesat dan menerkam dengan ganas ke arah Du Fei. Mulailah. Melihat adegan ini, Du Fei juga berteriak dingin. Mendengar ini, Dan Dingtian ragu sejenak, lalu tiba-tiba muncul di belakang Long Suicheng. Ia bertepuk tangan, dan kekuatan mental yang dahsyat langsung menyebar, memaksa Long Suicheng berbalik dan menghadapi musuh dengan perubahan ekspresi yang drastis. Keluar dari sini. Melihat Long Suicheng terjerat, Du Fei bergegas ke Chaos Yuandan tanpa ragu. Bersamaan dengan itu, ia mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba lebih dari selusin pil berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar, langsung menangkis para pria kuat yang ingin menerkamnya dari segala arah. Saat berikutnya, Du Fei muncul di depan Chaos Yuandan,
dan tanpa ragu-ragu, dia meraihnya. Mendengus. Namun, tepat saat ia hendak meraih Chaos Yuandan, ia melihat sesosok tubuh melintas dan muncul di sisi yang berlawanan. Tatapan dingin dan acuh tak acuh perlahan tertuju padanya. Long Lingtian. Melihat orang ini, wajah Du Fei perlahan berubah dingin. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan baik terhadap orang-orang dari keluarga Yun Suilong, jadi tentu saja dia tidak akan memberikan sesuatu kepadanya dengan mudah. Enyahlah. Dari zaman kuno hingga sekarang, tak seorang pun pernah mampu merebut apapun yang telah diincar keluarga Yun Suilongku. Demi seni jantung es, sepupu tertuaku mampu menghabisi seluruh keluargamu. Demi Chaos Yuandan, aku, Long Lingtian, juga mampu menghabisi seluruh keluargamu. Long Lingtian mengerucutkan bibirnya, lalu sebuah suara dingin perlahan terdengar. Mendengar ini, raut wajah dingin Du Fei langsung menghilang, digantikan aura pembasmi. Sesaat kemudian, ia menamparkan dengan telapak tangan. Sudah kukatakan sejak lama, jika ada dewa di belakang keluarga Longmu, aku, Du Fei, akan membasmi dewa itu. Jika ada Buddha, aku, Du Fei, akan membasmi Buddha itu. Jika ada langit, aku, Du Fei, akan menelannya. Dan semua ini dimulai darimu, Long Lingtian. Dengan satu tepukan telapak tangannya, udara yang sangat dingin segera menyebar dari telapak tangan Du Fei, dan dia menamparnya dengan keras ke arah wajah Long Lingtian tanpa ragu sedikit pun. Hanya kamu, seekor guk-guk liar. Senyum dingin tersungging di wajah Long Lingtian. Menatap Du Fei yang agresif, lengkungan bibirnya perlahan melebar. Kudengar bahkan si pecundang Gu Yun pun mati di tanganmu. Tapi, ini mungkin mengejutkan orang lain, tapi di mataku, kau seperti sampah. Setelah cibiran itu berakhir, Long Lingtian bahkan tidak menggunakan kekuatan mentalnya. Energi sejati yang panas di telapak tangannya langsung muncul, lalu tanpa menghindar, ia menghantam telapak tangan Du Fei dengan keras. Ledakan. Saat kedua telapak tangan bersendewa, energi sejati yang teramat kuat langsung menyebar ke segala arah, menyebabkan energi langit dan bumi di sekitarnya melonjak, dan juga membuat takut beberapa orang kuat yang menghindari keterampilan alkimia Du Fei dan ingin datang untuk mengepungnya, sedemikian rupa sehingga wajah mereka berubah drastis dan tubuh mereka langsung mundur. Hanya karena kau sudah berlatih teknik tingkat 8 dan tahu sedikit tentang alkimia, kau pikir kau tak terkalahkan. Hari ini, aku akan menunjukkan betapa rapuhnya dirimu di mata keluarga Yun Suilong kami. Long Lingtian tersenyum dingin, dan sesaat kemudian, kilatan api berkilat di matanya, lalu ia menamparkan telapak tangan Du Fei dengan keras. Tiba-tiba, bahkan vitalitas langit dan bumi di sekitarnya memancarkan bau terbakar, tetapi telapak tangan kanan Long Lingtian masih sangat bersih, seolah-olah ia baru saja mendorongnya dengan ringan. Seni bela diri macam apa ini? Adegan ini membuat Du Fei sedikit tercengang. Ia tidak sebodoh itu untuk menghadapi Long Lingtian secara langsung kali ini. Sebaliknya, ia tiba-tiba mengepalkan jari-jarinya dan dengan cepat menunjuk. Jari Xuan Yin. Hanya itu yang kau tahu bukankah seni bela diri tertinggimu sangat kuat? Kenapa aku tidak bisa melihatnya sekarang melihat udara dingin yang datang ke arahnya? Long Lingtian tidak menghindar atau menghindar. Ia hanya memutar tangan kanannya sedikit, dan tiba-tiba melihat energi sejati berwarna merah menyala tiba-tiba muncul di udara. Energi itu dengan ganas menunjuk ke arah jari Du Fei. Dalam sekejap, dua energi sejati yang dahsyat itu bertabrakan di udara dan meleleh. Tendangan puncak es. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengayunkan kakinya tanpa ragu, dan bilah-bilah es terus-menerus memotong. Tangan api. Melihat pemandangan ini, Long Lingtian mencibir dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, telapak tangannya berubah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Hanya dalam sekejap mata, telapak tangan merah menyala yang lebat tiba-tiba muncul di udara dan menghalangi setiap gerakan Du Fei. Boom, boom, boom. Pertarungan antara keduanya langsung berubah menjadi amukan yang membara. Menghadapi serangan dahsyat Du Fei, Long Lingtian tidak menunjukkan niat untuk menghindar, melainkan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan setiap serangan. Pertarungan seperti itu sungguh tak pernah terdengar dan tak terlihat. Dalam sekejap, udara dipenuhi energi sejati, dan energi vital langit dan bumi terus mendidih. Dalam pertarungan yang begitu sengit, tak seorang pun bisa memasuki lingkaran pertarungan sesuka hati, karena semua orang tahu, sekalipun kekuatan mereka sama dengan kedua orang ini, jika mereka masuk sesuka hati, jika tidak hati-hati, besar kemungkinan mereka akan terluka parah dan kalah. Bagaimana mungkin Du Fei bisa bergulat dengan Tuan Muda Lingtian sampai sejauh ini? Tuan Muda Lingtian adalah alkemis setengah langkah. Dan Du Fei, paling banter, adalah alkemis puncak tingkat ke-7.
Menerima serangan dan Ding Tian dengan satu telapak tangan, Long Suicheng melirik ke arah pertarungan antara Du Fei dan Long Lingtian, gelombang keterkejutan mengalir di hatinya. Awalnya ia berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatan dua alkemis setengah langkah, perjalanan ke Rerun Dewa Raja dan ini akan menjadi kemenangan mutlak. Ia tidak menyangka hasilnya akan seburuk itu. Pil kekacauan primordial telah dijaga oleh kediaman jenderal kita selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kita membiarkannya jatuh ke tangan orang lain? Ekspresi Long Suicheng sedikit berubah, lalu tatapan tajamnya tertuju pada Dan Ding Tian yang mencoba menghentikannya. Ia berkata dengan suara berat, pemimpin aliansi Dan, apakah benar-benar senang melawan kediaman jenderal kita? Hanya ada satu bagian dari benda ini. Bahkan jika anak itu berhasil, apa gunanya bagimu? Mendengar ini, Dan Ding Tian tersenyum tipis dan mundur sedikit. Meskipun tidak menyerang lagi, ia dengan halus menghalangi jalan Long Suicheng dan berkata perlahan, yang kuinginkan bukanlah Chaos Yuandan, melainkan metode pengembangan kekuatan spiritual. Lagi pula, bahkan jika Du Fei mendapatkan benda itu tidak akan banyak berpengaruh padaku. Tapi jika rumah jenderalmu mendapatkannya, aku khawatir hutan belantara tak bertuan itu akan memiliki pemilik di masa depan. Apakah menurutmu aku harus menghentikanmu? Bagus, bagus sekali. Dan Ding Tian, jangan sampai kau menyesal telah melawan rumah jenderalku. Ekspresinya berubah sesaat, Long Suicheng mencibir, lalu menamparnya lagi dengan keras. Melihat kedua kelompok bertarung begitu sengit, Bai Jie, Hei Si, Yin Li, dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka belum pulih secepat itu, jadi meskipun ingin turun tangan, mereka tidak bisa. Sementara itu, ekspresi Leng Yi berubah muram dan dingin entah sejak kapan. Melihat ini, Yun Yuking di udara dengan tenang bergerak ke samping setengah langkah, menghalangi jalan kelompok itu. Di antara orang-orang ini, Yin Li, Bai Jie, dan Hei Qi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Yang benar-benar membutuhkan perhatian adalah Leng Yi. Namun, ia belum siap untuk bertindak saat ini, tetapi hal ini membuat Yun Yuking sedikit mengernyit. Namun, jika pihak lain tidak mengambil tindakan, haruskah saya mengambil inisiatif untuk melakukannya? Hahaha, Du Fei, kalau memang hanya ini yang kau punya, mati saja. Telapak api. Dengan teriakan dingin, Long Lingtian menamparkan dengan telapak tangannya, dan seketika kekuatan mentalnya menyebar dari tubuhnya, bercampur dengan energi sejatinya dengan cara yang sangat aneh, membentuk tangan merah menyala yang besar, dan menamparnya dengan keras ke arah Du Fei. Jari Xuan Yin, tendangan puncak es, menerobos udara. Melihat pemandangan ini, sosok Dusi melesat dan ia langsung mengaktifkan metode dan campuran. Tiba-tiba, serangkaian jurus bela diri yang kuat menyebar, membentuk gelombang energi sejati, yang menghantam telapak tangan merah menyala di langit. Langkah yang tidak berguna, menghadapi serangan Du Fei, senyum di wajah Long Lingtian semakin menyeramkan. Ia menekan dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba telapak tangan merah menyala itu menekan dengan kekuatan yang lebih dahsyat, langsung menelan semua jurus bela diri itu. Seni bela diri yang luar biasa. Ini pasti seni bela diri yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, mata Du Fei sedikit dingin. Meskipun kekuatannya setengah tingkat lebih rendah dari Long Lingtian, hanya ada satu kemungkinan baginya untuk ditekan olehnya seperti ini, yaitu, dia juga menguasai seni bela diri tertinggi. Tapi, apakah kamu satu-satunya yang menguasai seni bela diri tingkat bangsawan? 160.